semangat baru menghampiri kita semua di atrium dari Mall Ratu Indah. Dan pastinya mungkin banyak hadirin dan tamu undangan, para pengunjung dari Mall Ratu Indah sudah tidak pernah lagi melihat pemandangan seseru seperti siang hari ini. Maka dari itu Kala dan juga Grab hadir untuk memberikan semangat baru. Dan pastinya boleh minta tepuk tangan dulu dong untuk para tamu yang luar biasa yang datang dengan extraordinary banget ya untuk menyapa seluruh hadirin dan tamu undangan para UMKM Makassar yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan pastinya hadirin tamu undangan para pengunjung dari Mall Ratu Indah, saya Rani akan tentunya memandu acara yang sebenarnya ini adalah momen yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Kenapa? Dari judulnya aja ini sebuah harapan, sebuah impian akan segera terwujud ya. Dari orang-orang yang pastinya ada di sekitar kita sekarang. Dan pastinya kami ucapkan selamat datang di UMKM Han Terus Usaha. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih. Dan tentunya sebelum kita menyapa para hadirin dan juga tamu undangan, kita akan bersama-sama terlebih dahulu membangkitkan rasa nasionalisme kita dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan tentunya selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andes Muhammad Firda MSI. Yang kami hormati Ibu Evi Aprialti SEMM, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Makassar. Yang kami hormati Ibu Neneng Gusnadi, Managing Director of Grab Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sumadi SM Anwar, CEO Kala Development and Construction. Yang kami hormati Bapak Halim Wijaya, Director of East Indonesia Grab Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ricky Todores, COO PT Kala Intikarsa, serta rekan-rekan media dan para UMKM di Kota Makassar. Selamat siang dan selamat bergabung di acara UMKM Han Terus Usaha. Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Terima kasih luar biasa sekali tentunya pada siang hari ini sebuah momen yang kita tunggu-tunggu bersama akan kita selenggarakan. Dan pastinya
Seluruh hadirin dan tamu undangan ingin mengetahui apakah yang tentunya akan membawa sebuah harapan menjadi nyata di siang hari ini di dalam UMKM Hunt Terus Usaha. Di mana tentunya dalam rangka merayakan Hari Jadi Kota Makassar ke-413, Grab aplikasi super terdepan di Asia Tenggara bekerja sama dengan Kala Group, perusahaan terbesar di Indonesia Timur, menghadirkan program UMKM Hunt Terus Usaha. Dan program ini menjadi yang pertama di Makassar untuk memberikan pelatihan, kesempatan promosi, serta fokus untuk mendigitalisasi ratusan UMKM lokal Makassar agar dapat menjadi bagian dari ekonomi digital yang terus berkembang. Saya pengen tanya dulu untuk UMKM yang ada di sini, sudah siap untuk lebih berkembang? Gak kedengeran suaranya ya. Saya yakin suara itu bisa menembus tebalnya masker. Sudah siap untuk berkembang? Alhamdulillah, luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, ini semangat yang pastinya sudah kita cari-cari ya. Dan pastinya program ini menjadi bagian dari kampanye Siagang yang tentunya dihadirkan oleh Grab. Dan melalui program ini, pelaku UMKM lokal di Kota Makassar terpilih juga akan diberikan kesempatan untuk memasarkan produknya dalam exhibition yang nantinya akan diselenggarakan di Nipah Mall. Dan pastinya kita akan sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Ibu Evi Aprilialti, SEMM, yang tentunya pada kesempatan kali ini mewakili perwakilan dari pemerintah Kota Makassar, yang juga nantinya akan ikut membahas tentang UMKM di Kota Makassar ini. Dan pastinya hadirin tamu undangan, untuk rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini, di mana nantinya selain sambutan yang akan kita dengarkan secara langsung, kita juga akan mendengarkan talk show dengan tema yang sangat menarik, yang nantinya akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu sebuah video keynote speech yang begitu sangat spesial, dibawakan langsung oleh Bapak Yusuf Kalla. Pada hadirin dan tamu undangan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Gubernur, Pak Ketua Kepala Bank Indonesia, dan Mbak Eni, dan juga dari Grab, serta hadirin. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini penghargaan atas upaya kita semua untuk memajukan ekonomi bangsa untuk daerah, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Suatu negara untuk maju dari segi ekonomi, pertama harus meningkat produksinya dan sekaligus konsumsinya. Karena kalau konsumsi yang meningkat, maka bisa menimbulkan produktivitas yang baik. Apabila produktivitas itu kita bina, kita lakukan pendidikan yang baik. Khusus acara ini untuk meningkatkan peranan UMKM, usaha menengah kecil. Tentunya usaha ini sebenarnya menopang ekonomi kita secara keseluruhan, karena ini lebih banyak daripada pengusaha lain. Namun dari segi kekuatan harus kita tingkatkan kualitasnya, kemampuannya. Apalagi dalam zaman yang berubah, di mana orang ingin serba cepat, ingin sistemnya juga berubah. Sekarang ini produktivitas harus lebih baik karena persaingan terbuka. Karena itu sebagai dasar atau penggerak ekonomi di daerah, di pedesaan dan lain-lain, UMKM sangat penting untuk dilaksanakan pembinaan, baik cara produktivitasnya, baik cara penampakannya, dia punya pembungkusannya, atau pun sisi-sisi yang menarik untuk dibeli, dan juga logistiknya. Karena sekarang ini makin maju sistem e-commerce. Orang tidak ke toko lagi membeli, cukup dengan memesan
lewat sistem pesanan yang baik. Karena itulah maka pembinaan, penyediaan tentu modal kerja yang cukup, kemudian juga perbaikan sistem logistik, packaging yang baik, itu merupakan dan juga suatu riset pasar, apa yang kita butuhkan sebenarnya dan apa yang tingkat persaingannya. Dibutuhkan semua itu kerjasama yang baik antara perbankan, pemerintah daerah, Kadin ataupun usaha kecil UMKM, dan juga sisi logistik. Karena ini sangat penting. Grab semuanya mempunyai pengaruh dalam upaya meningkatkan peranan ini. Dan masyarakat juga didorong untuk lebih menikmati, menyukai suatu produk buatan dalam negeri. Apalagi dibikin oleh usaha-usaha rumahan, usaha rumah tangga, usaha kecil, maka akan menimbulkan produktivitas, akan meningkatkan pendapatan, di lain pihak akan menimbulkan konsumsi. Maka konsumsi, investasi, produktivitas, juga ekspor, itulah yang bisa menggerakkan ekonomi ini kita lebih maju secara nasional. Dan itulah sekali lagi saya berterima kasih atas upaya ini untuk menyatukan ada pihak yang tentu memperbaiki produktivitasnya, membimbing produktivitasnya, membimbing cara marketingnya, dan kemudian memberikan modal untuk usaha kecil itu semua upaya bersama untuk memajukan ekonomi kita. Dan itulah sekali lagi terima kasih dan selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah kita dengarkan bersama-sama keynote speaker yang tentunya langsung dibawakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia periode ke-10 dan ke-12, Bapak Jusuf Kalla. Dan pastinya hadirin tamu undangan para pengunjung dari Mall Ratu Indah, di mana untuk siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang juga nantinya akan disampaikan secara langsung oleh CEO Kalla Development and Construction, Bapak Zumadi SM Anwar. Kepada beliau kami persilahkan untuk bergabung bersama-sama di atas panggung, di mana tentunya para UMKM dan juga para hadirin tamu undangan sudah tidak sabar ya, apalagi para rekan-rekan media, seperti apakah sambutan dan juga mungkin memberikan motivasi di sambutan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami undang Bapak Zumadi SM Anwar, CEO Kalla Development and Construction. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terhormat tentunya kepada Pak Gubernur yang diwakili oleh dari jajarannya, begitu juga Pak Wali Kota ya, seharusnya juga hadir di sini. Ya, kepada Ibu Neneng dari Grab, begitu juga dari Ibu Dias dari BNI. Ya, selamat datang semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya lepas dulu ini ya. Oke, ya mungkin kita tahu dalam kuartal kedua kemarin ini, tahun ini beberapa UMKM terkena ya di seluruh kita lah. Kita kena pandemi, maka otomatis usaha kita akan turun. Disitulah kenapa. Mungkin kita bisa lihat ya, selain itu juga kita bisa lihat pada kuartal ketiga dan kuartal ketiga di QTQ, quarter to quarter dari apa namanya PRDB Makassar ini itu sekitar 8,18%, lebih tinggi sekitar 3% dari ininya pemerintah. Nah, ini suatu hal yang bagus. Meskipun pada tadi yang kuartal kedua itu memang sangat drop ya dari UMKM kita. Nah, untuk kuartal keempat bahkan tahun depan kita prediksi bahwa ini akan jadi lebih baik lagi. Jadi perekonomian di Indonesia ini akan lebih baik lagi. Memang pada kuartal ketiga kita bisa lihat juga dari traffic mall itu ada peningkatan sekitar 40% pada saat pembukaan PSBB.
Nah, ini suatu hal yang positif bagi kita, terutama bagi UMKM bahwa tenang Ki, bahwa di sini kita bisa meneruskan usaha kita. Nah, untuk itu ketika tahun depan ini kita sudah boleh dikatakan perekonomian sudah maju, sudah sudah mulai mendekati seperti yang normal lalu. Tapi kalau kita hanya sekedar seperti sekarang biasa ini saja, tentunya akan sayang. Nah, untuk itu kita berempat dari Kala Group, dari Grab, dari BNI, serta Pemkot dan Pemprov itu membuat suatu boleh dikatakan kita menjemput bola lah bagaimana si UMKM ini bisa lebih baik. Makanya kita siapkan ada beberapa lokasi untuk yaitu di Nipah ya, kita siapkan 1000 meter persegi ya, 1000 ya cukup luas ya tentunya. Itu untuk pameran, untuk workshop, untuk juga training. Jadi nanti memang ada program trainingnya. Nah, disitulah tentunya beberapa dari UKM ini otomatis akan kita training, entah itu dari sisi marketing, dari sisi pelaporannya, bahkan ketika pelaporan keuangan ini nanti ya BNI atau perbankan akan membantunya juga sehingga mudah dalam hal akses financing. Nah, ini memang sangat sekali dibutuhkan bagi UMKM kita sekarang ini. Nah, setelah itu maka ada itu setelah pembelian maka tentunya adalah suatu logistik. Nah, memang customer segala macam selalu sekarang mau logistik itu yang selalu bisa dipantau. Jadi tentunya aplikasi. Nah, makanya di sini kita bekerja sama dengan Grab juga. Nah, jadi kita tahu kan kalau Grab jelas sekali di situ. Dan kita tahu aman lah intinya. Nah, sesuai juga dengan moto kita ya, moto dari Kala Group ini pada tahun 2021 ini yaitu bangkit bersama. Jadi kita semua ini sebagai terutama yang perusahaan-perusahaan boleh dikatakan besar ya, yang bukan UMKM, yaitu Kala Group, BNI, Grab, itu selalu kita mau jadi kayak bapak angkat. Jadi mari kita sama-sama bangkit, mari kita sama-sama saling menopang sehingga perekonomian pun akhirnya terangkat juga semua. Nah, untuk itu inilah makanya kita bentuk ini sehingga tidak hanya kita saja yang bangkit tetapi juga UMKM seluruhannya juga bisa bangkit dan bisa lebih mengenhance produknya. Intinya itu, selamat lagi, semoga ini project ini semua bisa berjalan lancar. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang dibawakan langsung oleh Bapak Zumadi SM Anwar selaku CEO Kala Development Construction. Dan tentunya pada siang hari ini tadi juga saya melihat pemandangan yang sebenarnya luar biasa ya, nggak biasa sebenarnya. Karena itu adalah pengalaman yang kayaknya cuman di momen seperti ini melihat para tamu kita datang menggunakan skuter dan tentunya juga telah hadir bersama-sama dan juga mengendarai skuter tadi Ibu Dias Widiati selaku General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil 1 PT Bank BNI Persero Tbk. Boleh minta tepuk tangannya? Di mana Ibu Dias juga nanti akan memberikan informasi-informasi yang begitu sangat berharga yang mesti harus didengarkan ya di talk show kita nanti. Jadi untuk para UMKM dan tentunya juga para pengunjung dari Mall Ratu Indah jangan kemana-mana. Dan tentunya hadirin tamu undangan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang juga akan dibawakan seorang tamu yang pastinya begitu sangat istimewa dan juga mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia untuk para UMKM lokal di Kota Makassar. Langsung saja kita mengundang dengan hormat dari Grab Indonesia, Ibu Neneng Gunadi selaku Managing Director of Grab Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Firda, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan,
Ibu Evi Aprialti, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, kemudian Bapak Sumadi Anwar, CEO Kala Development Construction, Bapak Halim Wijaya, Direktur dari East Indonesia, Grab Indonesia, Bapak Riki Theodores, COO dari PT Kala Intikarsa, Mbak Dias, GM Divisi Bisnis Usaha Kecil PT BNI, dan tentunya semua rekan-rekan media serta pelaku UMKM Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan media yang ada di sini dan juga rekan-rekan UMKM yang saya cintai karena sudah mau hadir pada pagi ini di acara launching kerjasama antara Grab Indonesia dengan Kala Group. Grab memiliki misi yang selalu kami sebutkan dan kami hidupi, yaitu Grab for Good. Grab for Good adalah inisiatif Grab untuk memastikan semua orang apapun latar belakang dan kondisinya bisa memperoleh manfaat dari ekonomi digital. Ini penting banget, especially sekarang ini di zaman pandemi, dan pandemi ini bisa kita lalui bersama dengan adanya teknologi ataupun digital. Kami dari Grab terus berinovasi dan berbuat sesuatu buat negara kita tercinta Indonesia. Kami sudah mengumumkan tech center yang akan ada, yang sudah diumumkan, yang sudah di-launch pada tanggal 10 November pada Hari Pahlawan. Untuk apa? Tech center itu kami buat untuk membantu UMKM di Indonesia supaya lebih mudah, supaya lebih benar-benar terdigitalisasi, dan untuk semua kita sama-sama maju bersama. Selain itu, selama masa pandemi COVID-19 ini, Grab sudah menghadirkan lebih dari 40 program dan sudah menyambut lebih dari 450.000 UMKM yang terdigitalisasi bersama dengan Grab Indonesia di masa pandemi ini. Dan ini menjadi satu hal yang sangat mengembirakan buat kami semua, karena dengan digitalisasi UMKM, ekonomi kita sama-sama bisa berjalan. Mungkin itu yang harus sama-sama kita banggakan dan kita syukuri bersama. Nah, Grab itu selalu berusaha menghadirkan teknologi yang membawa dampak positif bagi setiap orang, termasuk pekerja lepas dan UMKM Indonesia. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-413, kami senang sekali bisa bekerja sama dengan Kala Group, perusahaan terbesar di Indonesia Timur. Tepuk tangan dulu. Karena pada hari ini dengan bangga kami mengumumkan peluncuran program UMKM Hunt Terus Usaha di Makassar. Karena Grab dan Kala Group, kami sama-sama mempunyai misi yang sama. Apa misinya? Adalah membangkitkan, membantu semua UMKM di Kota Makassar pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Program ini menjadi bagian dari kampanye Siagang dan menjadi yang pertama di Makassar, di Makassar untuk memberikan pelatihan, karena pelatihan ini menjadi sangat penting buat seluruh UMKM. Udah gitu memberi kesempatan promosi buat semua UMKM, serta fokus untuk mendigitalisasi ratusan UMKM yang lokal di Makassar dan menjadi bagian dari ekonomi digital yang terus berkembang. Program ini ada dua. Yang pertama adalah transfer ilmu dan juga peningkatan kapasitas. Artinya pelatihan
bagi ratusan pelaku UMKM lokal melalui online webinar dan juga seminar offline yang fokus pada peningkatan perekonomian UMKM Kota Makassar melalui ekosistem digital. Materi dalam seminar ini akan hadir berbagai kalangan. Pertama-tama nanti ada CEO PT Kala Intikarsa, Bapak Riki Theodores, juga akan membagikan ilmunya kepada teman-teman UMKM. Kemudian Pak Halim juga akan membantu para UMKM. Kemudian Pak Adi Ardiansah, content creator, Bapak Tuming Abu, dan Mbak Dian. Promosi usaha di Nipah Mall ini untuk membantu UMKM. Jadi sekali lagi saya mau titik beratkan bahwa promosi usaha di Nipah Mall itu untuk membantu semua UMKM agar bisa lebih dikenal di masyarakat. Grab dan Kala Group pada Januari, ini dicatat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa dari Januari hingga Desember 2021 akan memberikan kesempatan bagi UMKM terpilih untuk mendapatkan fasilitas bus secara gratis di Nipah Mall agar mereka bisa memasarkan produknya secara langsung kepada pembeli. Jadi teman-teman UMKM, ini sesuatu yang sangat berharga karena kita diberi kesempatan oleh Nipah Mall untuk bisa menjadi bagian dari promosi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian di Nipah Mall. Kemudian sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Evi Apriliati. Terima kasih Bu untuk kedatangannya. Nah, saya boleh teruskan ya Bu. Grab berkomitmen untuk mendorong perekonomian Sulawesi Selatan dan Makassar. Nah, program ini ada 4. Pertama adalah program Siagang Berbagi. Artinya kami bekerja sama dengan Dompet Duafa untuk mengajak warga Makassar berbagi buku bacaan yang akan diantarkan melalui jasa Grab Express. Kemudian ada Siagang Kirim yang mendukung program pemerintah dan Dekranasda untuk memberikan ruang kepada lebih dari 400 social seller. Tadi Pak Zumadi Anwar mengatakan bahwa logistik itu menjadi sangat penting. Nah ini ada programnya Pak, yaitu program Siagang Kirim. Kemudian juga kami ada Siagang Makan, yaitu mengajak masyarakat mencicipi menu khas Kota Makassar dengan layanan GrabFood. Kemudian yang terakhir adalah Siagang Jaga. Siagang Jaga itu menghadirkan layanan Grab Protect. Sehingga kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau menggunakan jasa transportasi itu aman karena ada Grab Protect. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Grab ingin berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UMKM Makassar, serta Dekranasda Kota Makassar, dan tentunya kepada Kala Group yang turut bekerja sama dalam mendukung program UMKM HAN dan terus usaha ini. Semoga kerjasama ini tidak terhenti sampai di sini, namun terus terjalin hingga masa yang akan datang. Karena dengan kolaborasi dan kerjasama kita semua, kita sama-sama bisa melewati masa pandemi ini untuk kita sama-sama bangkit dan menang melawan pandemi. Berkolaborasi bersama UMKM, kemudian pemerintah, dan juga swasta. Mari kita sama-sama saling dukung, terus usaha untuk Makassar. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Neneng Gunadi. Luar biasa sekali semangatnya ya. Semoga ini menularkan untuk seluruh para UMKM dan juga para hadirin, tamu undangan dan pengunjung dari Moh Ratu Indah pada kesempatan kali ini. Dan pastinya pada siang hari ini juga kami mengucapkan selamat datang, selamat siang kepada Ibu Evi Aprialti SEMM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Luar biasa sekali. Berkesempatan hadir meluangkan waktu berharga untuk dapat berbagi sebuah informasi yang pastinya begitu penting dan juga pada kesempatan kali ini akan memberikan sambutannya. Kami persilakan kepada Ibu Evi Aprialti SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2, Pak Firda, Pak Sumadi, SM Anwar, CEO Kala Development. Yang kami hormati Ibu Neneng, Manajer Direktur Grab Indonesia, Halim Wijaya, Pak Halim Wijaya, Bapak Rizky Theodores, PT Kala Intikarsa. Yang kami hormati Ibu Dias Widiati dari BNI, hadirin para undangan, Bapak Ibu yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota, saya ingin menyampaikan permohonan maaf beliau pada hari ini tidak sempat menghadiri acara yang dilaksanakan oleh pihak Grab karena kebetulan pada pagi hari ini juga ada paripurna ulang tahun kota. Dan kebetulan acara bertepatan semua. Olehnya itu, kami selaku Kadis Koperasi Kota Makassar diminta oleh Bapak Wali Kota untuk mewakili beliau. Tapi walaupun mewakili Bu, tidak mengurangi juga tugas kami selaku pelaku UKM untuk membinangi UKM-UKM di Kota Makassar. Baiklah, saya akan membacakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga pada hari ini kita masih bersama-sama menghadiri acara UKM Han dan terus berusaha yang dilaksanakan oleh Grab Makassar. Apresiasi diberikan oleh pemerintah Kota Makassar atas terselenggaranya UKM Han dan terus berusaha, yang mana lewat kegiatan ini diharapkan terjaring UKM Kota Makassar yang mampu berbenah dan melakukan inovasi untuk tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga mampu menikmati keuntungan finansial dari perubahan teknologi yang terjadi saat ini, yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian sektor UKM Kota Makassar. Pada akhirnya yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, usaha mikro kecil dan menengah atau UKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia, terkhusus untuk pemerintah Kota Makassar. Memandang pentingnya keberadaan para pelaku UKM, buktinya UKM bersama dengan koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menjaga ekonomi kecil masyarakat, apalagi UKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketaatan
Bersaing dalam era globalisasi saat ini telah menuntut para pelaku UKM untuk berkreasi dan bekerja lebih giat lagi dalam memperkenalkan produknya, baik dalam lingkup regional, nasional maupun global. Salah satunya lewat strategi pemasaran, tidak hanya strategi segmentasi, pengenalan media, baru dalam berbisnis seperti internet juga perlu dipahami oleh para pelaku UKM kos yang rendah. Jangkauan yang luas dan dapat menciptakan komunikasi dua arah adalah beberapa alasan mengapa media ini harus dikuasai oleh para pelaku UKM. Di era saat ini yang erat dengan digitalisasi, seringkali kendala bagi para UKM adalah mengenai go modern dan go digital dan go online. Di sini peran perusahaan besar diharapkan. Di era serba digital saat ini, penggunaan platform media sosial sangat berdampak besar terhadap pemasaran produk UKM. Media sosial jadi salah satu gerbang utama pengembangan bisnis baru bagi pelaku UKM. Di tengah iklim yang sangat kondusif ini, sinergi antara pihak pemerintah dan pihak dunia usaha dalam mengembangkan UKM di Indonesia, terkhusus di Makassar, menjadi sangat krusial, mengingat sektor ini masih memiliki potensi yang luas bisa untuk berkembang. Mayoritas UKM masyarakat di Kota Makassar di bidang kuliner dan kerajinan corporative social responsibility. Dalam bentuk mitra pendampingan sangat membantu UKM untuk bertahan di tengah kerasnya persaingan usaha. Akhirnya, pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih kepada pihak PT Grab Indonesia, Kala Development dan Construction dan pihak lainnya yang telah memberikan bantuan pendampingan terhadap pelaku-pelaku UKM di Kota Makassar dalam hal meningkatkan perekonomian sektor UKM Kota Makassar melalui ekosistem bisnis digital pada masa pandemi ini. Demikian sambutan Bapak Wali Kota, semoga pada hari ini apa yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Wali Kota Makassar, Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaluddin, Engineering. Demikian. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Evi Aprilianti, SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar yang dalam kesempatan kali ini memberikan sambutan perwakilan dari pemerintah Kota Makassar. Luar biasa sekali bahwa memang tentunya mempunyai sebuah harapan bahwa seluruh UMKM ini masih memiliki sebuah harapan untuk lebih berkembang lagi. Maka dari itu bisa bersama-sama kita kembangkan, bisa kita sama-sama realisasikan akan kehadiran dari UMKM Han Terus Usaha pada kesempatan kali ini. Seperti yang juga tadi disampaikan oleh Ibu Nene Gunadi bahwa tentunya Grab itu juga memiliki sebuah tujuan yang begitu sangat mulia untuk memastikan semua orang apapun latar belakang dan juga kondisinya bisa memperoleh manfaat dari ekonomi digital pada masa sekarang ini. Karena tentunya Grab memiliki misi Grab for Food ya. Grab for Good, oke luar biasa sekali. Dan tentunya di mana Grab ini sudah menghadirkan lebih dari 40 program dan inisiatif untuk mendukung para UMKM bisa beradaptasi dan bertahan di tengah pandemi ini. Dan sampai sekarang Grab sudah menyambut lebih dari 450.000 UMKM di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa ya. Dan tentunya termasuk UMKM lokal yang berasal dari Kota Makassar. Luar biasa dan pastinya pada kesempatan kali ini salah satu poin ya program Siagang Grab bekerja sama dengan Kala Group dan menghadirkan UMKM Han Terus Usaha. Program ini fokus pada dua hal besar yaitu transfer ilmu dan peningkatan kapasitas, pelatihan bagi ratusan pelaku UMKM lokal melalui online webinar dan seminar offline.
yang tentunya berfokus untuk meningkatkan perekonomian UMKM Kota Makassar melalui ekosistem digital serta promosi usaha ya. Dan pastinya pada kesempatan kali ini hadirin tamu undangan, selain tentunya sambutan yang sudah kita dengarkan, ada satu sambutan yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu juga untuk kita dengarkan bersama. Ini adalah sambutan perwakilan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Muhammad Firda MSI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur tidak sempat bersama kita pada kesempatan ini. Yang kedua, saya juga minta maaf terlambat, salah informasi. Pikir acaranya virtual tadi. Yang ketiga, bahwa Sulsel ini pertumbuhan ekonominya di atas rata nasional, sehingga kecenderungan investasi di Sulsel itu tinggi, Pak. Kita sukses dengan program wisata COVID, sehingga kita juga berhasil sekarang sudah mendekati hijau. Jadi memang ekonomi kita sekarang sudah bergulir, sudah bergerak kembali, insya Allah sampai bulan 12 bisa lebih baik. Yang saya hormati Managing Director Grab Indonesia, Ibu Nenen Gunadi. Yang saya hormati is Direktur Grab Indonesia, Pak Halim Wijaya. Yang saya hormati Region Head Sulawesi Grab Indonesia, Pak Ahmad Hidayat. Yang saya hormati CEO Kala Development dan Contraction, Sumadi SM Anwar. Yang saya hormati CEO PT Kala Inti Perkasa, Pak Riki. Yang saya hormati GM Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI, Ibu Dias Widiati. Yang saya hormati Ibu Kadis Koperasi dan UMKM, dalam hal ini mewakili PJ Wali Kota Makassar. Hadirin sekalian yang saya hormati, selaku hamba yang senantiasa meyakini akan kebesarannya, saya mengajak kepada segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada kita selaku umatnya. Begitu pula rasa syukur patut kita ungkapkan kehadirat Ilahi Rabbi atas kesempatan yang diberikan kepada kita saat ini, sehingga kita dapat hadir dalam acara Talkshow UMKM Han Terus Usaha yang diselenggarakan oleh PT Grab Teknologi Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, kegiatan Talkshow yang kita laksanakan pada hari ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam upaya menyatukan persepsi dan sinergitas dalam pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, UMKM yang dapat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara meluas kepada masyarakat, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia, termasuk Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya. Dalam kehidupan new normal pasca pandemi, disadari atau tidak, peran teknologi sangat membantu masyarakat dalam melakukan pencegahan virus corona
pembatasan interaksi karena physical distancing atau social distancing membuat masyarakat lebih bergantung pada gadget mereka, aktivitas sehari-hari, hiburan sosial hingga kebutuhan logistik bisa dengan mudah diakses melalui handphone. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong para pelaku usaha, terutama UMKM, untuk menangkap peluang digital yang muncul akibat pandemi COVID-19. Digitalisasi telah memperluas kesempatan bagi pelaku usaha untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19, seperti misalnya karena pandemi semakin banyak orang terbiasa menghadiri seminar atau membeli makanan secara online. Kalau bisa digital, kenapa harus yang lain? Karena cara inilah yang paling aman untuk menghindari pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, melalui lembaga terkait, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk go digital. Dengan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan potensi bisnisnya, pelaku usaha UMKM yang berdampak COVID-19 kebanyakan di sektor kuliner, termasuk konveksi, mereka mengalami penurunan penjualan yang drastis, kesulitan permodalan, kesulitan baku dan distribusi yang terhambat. Kondisi tersebut di atas mendorong kita semua untuk berkomitmen bahwa tidak ada kata berhenti untuk perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu saya mengajak kepada para peserta talkshow ini untuk berkomitmen mengembangkan dan memberdayakan segenap potensi dan peluang yang ada dan memanfaatkan momentum untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi para pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Selatan memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas komitmen dan upaya dari Grab Indonesia untuk membantu pemerintah mewujudkan ekosistem bisnis UMKM yang berkelanjutan dan berpartisipasi mengembangkan ekosistem UMKM yang dapat menciptakan jutaan wirausahawan baru sehingga mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, inisiatif ini juga merupakan bentuk kontribusi Grab Indonesia untuk mendukung integrasi UMKM ke ekosistem bisnis digital pada periode pandemi COVID-19 serta berpartisipasi menghadapi tantangan periode adaptasi kebiasaan baru. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menjaga kita semua, dan mengharap agar pandemi COVID-19 cepatnya berakhir dan segera berlalu. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada demi menjaga penularan COVID-19. Semoga pelaksanaan talkshow ini dapat merumuskan program dan kegiatan yang menyentuh kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur H.M. Nurdin Abdullah M.Agr. Kami mohon Bapak Muhammad Firda untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan bersama-sama melanjutkan ke agenda yang pastinya tidak kalah penting, yaitu sesi seremonial untuk kolaborasi dari Kala dan juga Grab di UMKM Han Terus Usaha. Dan saya baru ingat ya, kayaknya belum 1 bulan Bapak Sumadi waktu itu ketemu di suatu event di Kala juga yang menyatakan bahwa nanti akan memberikan sebuah wadah untuk UMKM lebih berkembang. Saya nggak nyangkanya itu Kala secepat ini loh realisasinya. Tepuk tangan dulu dong untuk kolaborasi pada kesempatan kali ini. Jadi betul-betul langsung diimplementasikan mencari UMKM yang tentunya mau untuk terus berusaha, dan tibalah kita di siang hari ini. Dan pastinya untuk seremonial yang tentunya akan kita saksikan bersama-sama, Bapak Muhammad Firda juga tentunya akan bersama-sama di atas panggung. Kami mengundang dengan hormat Bapak Zumadi SM Anwar selaku CEO Kala Development Construction, kepada Ibu Neneng Gunadi, Managing Director of Grab Indonesia, dan Ibu Evi Aprialti SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar.
sejarah akan ditetapkan pada siang hari ini, di mana tentunya secara resmi kita akan bersama-sama melihat seperti apa tentunya peresmian atau cikal bakal dari UMKM Han Terus Usaha, yaitu kolaborasi spektakuler dari Kala dan juga Grab. Kami mohon sedikit memberi jarak satu sama lain, kita tentunya tetap melakukan protokol kesehatan untuk pencegahan dari COVID-19, dan kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan. Oke. Untuk kamera yang pertama, bisa kita ulang. Oke, 3, 2, 1. Luar biasa, terima kasih. Dan tentunya kita sudah ada menyiapkan sebuah tombol. Ini sebagai simbol diresmikannya atau dimulainya ya kolaborasi dari Grab dan juga Kala untuk UMKM Han Terus Usaha. Akan dilakukan oleh Ibu Neneng dan juga Bapak Sumadi, disaksikan secara langsung dari perwakilan pemerintahan Kota Makassar dan juga perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kita hitung sama-sama, kerjasama Kala dan Grab. Mari kita hitung sama-sama dari 5, 4, 3, 2, 1. Amen.
untuk pengunjung dari mall. PT Kala Intikarsa. Silakan. Dan juga tentunya kita undang ikut bersama-sama hadir di atas panggung Bapak Halim Wijaya, Director of East Indonesia, Grab Indonesia. Dan juga tentunya kami mengundang Ibu Dias Widiati, GM Divisi Bisnis Usaha Kecil 1 PT BNI Persero Tbk. Dan tentunya kita mengundang dengan hormat Ibu Evi Aprialti SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Silakan. Oke, sepertinya sudah lengkap semua. Terima kasih atas waktu yang disediakan pada siang hari ini, di mana tentunya para UMKM, para pengunjung dari Mall Ratu Indah sudah tidak sabar. Seperti apa sajakah yang akan kita bahas di talk show tema hari ini, yaitu meningkatkan perekonomian sektor UMKM Kota Makassar melalui ekosistem digital. Di mana yang kita ketahui pastinya ini adalah sebuah harapan baru lagi. Dari mungkin beberapa bulan kemarin banyak yang down, banyak yang bingung, seperti apa sih jalan keluar yang harus kita mungkin tempuh ya. Tapi untuk menempuh jalan keluar itu harus mulai dari kapan? Itu pertanyaannya. Mulai dari sekarang atau tahun depan aja deh gitu. Kalau misalnya mulai dari sekarang, apa yang juga harus kita ambil? Langkah apa yang penting dan bisa menjanjikan? Nah itu yang mungkin akan kita bahas pada siang hari ini, yang nantinya semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya sebelum kita ngobrol, saya ingin nanya kabar dulu nih untuk para 4 narasumber kita yang luar biasa sekali semangatnya juga untuk memberikan informasi. Oke, saya nyalain. Oke, sudah. Oh, sudah ada ya. Oke, sudah ada masing-masing? Oke, sudah ada ya, jadi aman ya, nggak ganti-ganti, sesuai dengan protokol kesehatan ya. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya terlebih dahulu, mungkin dari Ibu Evi terlebih dahulu nih. Ibu Evi, selamat siang Ibu. Siang. Oke, mau nanya dulu nih, mungkin apa kabarnya, mungkin akhir-akhir ini apa yang apa kesibukan, dan juga tentunya apa sih harapannya mungkin di siang hari ini untuk kita bagikan di talk show pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kabarnya alhamdulillah sehat sampai hari ini. Semoga disehatkan seterusnya ya dengan masa pandemi COVID Amin, ini. amin. Kami dari Kota Makassar dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan PT Grab Indonesia, yaitu ikut melibatkan UKM-UKM kami merasa sangat berterima kasih sekali. Semoga kedepannya UKM kami lebih maju lagi dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Harapan kami
semoga UKM Kota Makassar bisa jauh lebih baik dengan bekerja sama dengan PT Grab Indonesia. Itu saja. Oke, itu dia luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Oke, terima kasih ya. Dan untuk berikutnya ya, kami ingin bertanya juga bagaimana kabar dari Bapak Riki Theodores. Gimana nih Pak? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah terima kasih. baik ya. Oke, kalau misalnya ngelihat tentang perekonomian dari Kota Makassar, gimana nih Pak? Mungkin secara kasarnya aja nih, kira-kira stagnan seperti itu, ada peningkatan atau ada penurunan di masa pandemi ini? Tentunya sama dengan area yang lain pada masa pandemi terjadi penurunan. Hanya memang unik di Makassar ini karena dibandingkan dengan angka nasional, walaupun terjadi penurunan, angka penurunan di Makassar itu tidak sedalam penurunan nasional. Memang sebelum pandemi angka pertumbuhan ekonomi Makassar itu selalu di atas rata-rata. Justru ini yang menjadi salah satu yang menjadi trigger kita juga untuk tetap yakin, tetap optimis bahwa perekonomian Kota Makassar itu akan lebih cepat tumbuh setelah kita melalui masa-masa pandemi ini. Oke, seperti itu ya. Amin ya. Semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Dan untuk Ibu Dias, selamat siang Ibu Dias. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mungkin Ibu? Alhamdulillah luar biasa banget. Alhamdulillah ya, sehat walafiat ya. Sehat, alhamdulillah. Oke, nah mau nanya juga nih kesibukan dari Ibu Dias karena dari pihak perbankan ceritanya, apakah mungkin kondisi saat ini sudah mendekati normal atau seperti apa nih? Oke, kalau kita bilang normal, normalnya adalah new normal ya. New Pak. normal ya. Jadi bukan hanya dalam kehidupan, tapi dalam kehidupan kita sebagai pelaku ekonomi dari sisi perbankan, kita juga harus bisa adaptable dengan kondisi saat ini. Jadi seperti itu Mbak, tetap menyesuaikan dan mensupport UMKM ya, supaya tetap bisa eksis bertahan dan mungkin bisa lebih cepat recovery. Oke, jadi jangan menunggu keadaan yang menyesuaikan ya, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih, nanti akan saya tanya lagi, masih banyak pertanyaannya ya. Oke, untuk Bapak Halim Wijaya selaku Director of East Indonesia, Grab Indonesia, bagaimana kabarnya nih Pak? Luar biasa fantastis. Oh, luar biasa fantastis ya. Sehat, semangat. Tetap semangat ya, apalagi kalau misalnya mau membuat sebuah kolaborasi yang sudah ditunggu-tunggu, bukan hanya 1-2 orang tapi banyak orang ya Pak ya. Betul, kolaborasi bersama pemerintah, swasta dalam hal ini Grab dan juga Kala Group, kita mau bersama-sama mendukung, dan juga BNI untuk sama-sama yuk kita dukung UMKM Kota Makassar. Woi, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong kalau gitu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk nih di pokok pertanyaan yang pastinya sudah ingin didengarkan dari para pelaku UMKM dan juga tentunya para pengunjung dari Mall Ratu Indah. Saya kembali ke Ibu Evi terlebih dahulu, di mana tentunya sesuai dengan tema yaitu meningkatkan perekonomian sektor UMKM Kota Makassar melalui ekosistem digital. Kita ingin melihat terlebih dahulu sebagaimanakah keadaan dari perekonomian sektor UMKM sih, dan juga tantangan apa yang sebenarnya itu dihadapi oleh UMKM khususnya di Kota Makassar ini, Bu Evi. Oke, makasih atas pertanyaannya. UKM di Kota Makassar dalam era digital itu sangat mendukung sekali, karena kenapa? Dengan adanya masa pandemik ini sangat dibutuhkan yaitu digital. Dengan seperti kemarin bulan Maret, April itu PSBB kan. Betul. Kota Makassar, maka peran-peran pelaku UKM kami yang paham akan digital itu sangat menunjang dengan keahlian mereka, SDM mereka. Olehnya itu kami sangat berharap bahwa dengan adanya yang dilaksanakan pada hari ini juga bisa menunjang, tapi tidak menutup juga kemungkinan pelaku-pelaku UKM kami dalam hal digital itu perlu juga pendampingan tetap dari PT Grab. Tantangan yang kami hadapi dalam hal ini masih banyaknya pelaku-pelaku UKM kami yang belum paham dalam hal pengenalan digital. Karena kenapa? Karena mereka dominan pelaku-pelaku UKM kami itu pelaku UKM mikro produktif, mikro kecil, di mana pelaku UKM kami itu pelaku UKM rumah tangga.
yang notabene-nya, yang kerja ibunya, yang jual anaknya, yang membelanja bapaknya. Jadi artinya kesempatan untuk belajar digital itu masih perlu diadakan pendampingan. Itu tantangan kami. Tapi alhamdulillah sejak banyaknya CSR pendampingan, perolehan penghasilan pelaku-pelaku UKM kami juga sudah mulai membaik dan tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pandemi COVID ini. Waktu awal kemarin memang karena sebagian besar saja pelaku-pelaku UKM kami yang paham dengan Android. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya CSR, mereka sekarang penjualannya sudah bagus. Cuman kami, tantangan kami yaitu dari pemasarannya lagi. Pemasarannya yang kami harapkan bisa go nasional. Karena khusus untuk ekspor, pelaku-pelaku UKM kami masih terbatas. Tetapi kalau penjualan antar daerah, alhamdulillah sudah sangat baik. Tadi saya komunikasi dengan pihak Grab bahwa banyak juga pelaku-pelaku UKM kami sudah melakukan pengenalan dengan penjualan dengan melalui Grab. Jadi digital memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman pelaku UKM kami. Kami merasa sangat bersyukur dan kalau bisa juga nanti pelaku-pelaku UKM kami kita lihat dari segi penghasilan mereka, kita beri pelatihan atau kita pendampingan untuk Grab supaya mereka juga bisa ada kenaikan grafik penghasilannya. Demikian mungkin. Oke, jadi seperti itu ya tantangan tersendiri untuk UMKM, untuk mikro ya, yang tentunya memang terlihat bahwa penguasaan dari Android ataupun dari gadget sendiri itu memang dibutuhkan ya untuk mengembangkan itu semua. Jadi emang sepertinya kalau kita melihat momen sekarang ini insya Allah terjawab ya semua hambatan itu ya. Oke, jadi semoga nanti akan lebih baik lagi, lebih banyak lagi tentunya peningkatan ekonomi yang bisa dihasilkan dari UMKM mulai dari mikro hingga ke derajat atasnya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya ingin juga memberikan sebuah pertanyaan yang sebenarnya banyak nih ya yang ingin bertanya seperti ini. Saya ke Bapak Halim Wijaya terlebih dahulu ya. Jadi saya ingin tahu nih, berhubungan dengan komitmen dari pemerintah Kota Makassar yang tentunya ingin meningkatkan ya pengetahuan dari gadget dari para pelaku UMKM. Nah, untuk komitmen Grab sendiri untuk mendukung digitalisasi UMKM melalui ekosistem digital itu seperti apa nantinya? Jadi sebagai kedengeran nggak ya dengan ini masih cukup baik ya? Ya. Ini agak tertutup. Jadi Grab sebagai aplikasi terdepan di Asia Tenggara merasa punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu UMKM di Indonesia. Saya sendiri sempat tinggal di Kota Makassar sekitar 8 tahun yang lalu. 3 tahun saya di kota ini ketika bolak-balik dan saya terus melihat bagaimana perkembangan Kota Makassar begitu maju gitu. Saya sangat suka wisata kuliner. Oke. Dan saya tahu, saya betul-betul melihat sendiri bagaimana UMKM bertumbuh gitu. Masih saya ingat sekali kalau saya makan di satu palu basah yang sangat terkenal. Iya. Dulu itu harus benar-benar nungguin orang selesai makan saya masuk gitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi ruko dan sudah menjadi besar. Saya pikir ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Di tengah pandemi COVID-19, digitalisasi itu, pandemi COVID-19 sendiri menjadi katalisator buat digitalisasi. Orang suka tidak suka, kita mau nggak mau harus masuk pasar digital. Kalau kita sama-sama lihat kolega kita, kalau kita buka IG gitu, Instagram, hampir sekarang semuanya isinya jualan. Dari kue, pisang goreng, dan segala macam. Oh itu saya kira dari akun sosial media saya aja. Baik. Karena ada saya pesan sponsor ya? Mayoritasnya banyaknya cari-cari seperti itu, tapi enggak ya, emang ternyata mayoritas seperti itu. Betul, dan itu merupakan salah satu bukti nyata dari masyarakat Indonesia yang sebenarnya tidak mudah menyerah, terus usaha. Jadi di masa pandemi ini justru Grab kami melihat bahwa semangat masyarakat Indonesia ini terbukti gitu dari munculnya banyaknya UMKM baru. Melihat hal itu, kami juga dengan bangga dan senang pemerintah punya visi yang sama. Kami juga punya beberapa partner swasta yang juga kok punya visi dan misi yang sama, BNI, Kala Group. Sehingga Grab terus mau melanjutkan komitmen ini. Kami sudah bergabung seperti yang disebutkan oleh Ibu Neneng, 450.000 UMKM sudah bergabung di platform kami.
hari ini kami terus mengundang untuk Bapak Ibu pelaku UMKM, jangan nanggung-nanggung, jangan malu-malu, segera berusaha, segera bergabung, terus usaha bersama kami. 2 inovasi terbaru yang boleh saya sharing hari ini adalah yang pertama Grab Merchant. Kalau Bapak Ibu pelaku UMKM sudah punya usaha, segera berdigitalisasi dengan Grab Merchant karena di sana semua pencatatan, semua transaksi sudah digital, nggak ada lagi pakai kertas coret-coret. Terus yang kedua bisa langsung mengiklankan produk hanya dalam waktu 3 menit. Nggak perlu lagi pergi ke marketing advertisement yang besar, langsung satu sentuhan jari 3 menit, Bapak Ibu pelaku UMKM bisa menstrategikan bisnisnya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin terkena imbas COVID-19 kemarin, kami juga menyediakan Grab Kios. Di mana untuk teman-teman yang kehilangan penghasilan, kami mengundang, yuk join Grab Kios, bisa berjualan digital produk di sana, pulsa, kemudian pembayaran digital produk dan lain-lain. Itu juga bentuk dari UMKM dan usaha pekerja lepas. Jadi ini bentuk beberapa komitmen dan dukungan dari kami untuk terus mendorong UMKM di Kota Makassar. Nah, ini komitmennya udah besar sekali ini namanya. Kita baru dengarkan sama-sama ya, dan pastinya semua yang ada di sini pasti tertarik untuk ikut semua itu. Jadi udah ada solusi-solusi yang sebenarnya ini jawaban dari yang mungkin pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya ya. Apakah yang mesti saya lakukan? Oh, ternyata cuma dengan jempol saja yang bergoyang gitu ya ceritanya ya, itu bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, nah nanti akan kita tanya-tanya lebih rinci lagi terkait dari mungkin program yang akan diberikan dari Grab Indonesia. Saya ingin ke Ibu Dias dulu nih ya, dari pihak perbankan nih, seperti yang mungkin didengarkan bahwa dari peningkatan digitalisasi para pelaku UMKM. Nah dari BNI sendiri atau dari Ibu Dias sendiri selaku GM Divisi Bisnis Usaha Kecil 1 dari PT BNI, ingin menanyakan dan ingin dijelaskan gitu ya terkait program dan juga kebijakan BNI terhadap industri UMKM itu sendiri. Terima kasih. Jadi ada 2 hal dalam kondisi pandemi ini yang kita lakukan. Yang pertama untuk existing customer nih, terutama UMKM. Bagaimana mereka bisa survive. Jadi BNI melakukan satu penyelamatan, ya skema-skema penyelamatan, dengan memberikan keringanan bunga, subsidi bunga, keringanan tidak membayar pokok pinjaman sampai 1 tahun itu diberikan BNI, memang juga didukung oleh peraturan pemerintah supaya existing customer kita yang bergerak di UMKM bisa tetap survive. Nah, di luar itu untuk UMKM baru, kita itu ada 3 fase Mbak untuk melakukan pendampingan dan pembiayaan. Mulai dari masa inkubasi untuk UMKM yang benar-benar masih embrio, belum visible dan belum bankable, kita memberikan fasilitas pembiayaan yang sifatnya satu dengan program CSR dan program kemitraan, itu very soft loan, jadi bunganya juga hanya 6%. Nah dari situ kita ajarkan kepada mereka cara pengelolaan keuangan yang baik, bagaimana mengelola produksi yang baik, dan di situ BNI juga sudah mulai membuat para UMKM di masa inkubasi ini untuk mulai modern ya. Terus setelah itu masa selanjutnya setelah inkubasi adalah akselerasi usaha. Dari yang belum bankable, tetap mungkin belum bankable tapi dia sudah mulai visible atau sudah layak. Di situ kita ajarkan dengan cara digital untuk efisiensi proses produksi ya. Dan setelah itu masuk ke dalam komersial, pembiayaan komersial. Jadi dia mulai layak, visible, dan sudah mulai bankable. Nah ini ada 3 tahapan proses di mana BNI terlibat di situ. Mulai dari proses awal, inkubasi, itu tadi untuk efisiensi produksi, pengelolaan keuangan yang baik. Terus pada masa akselerasi kita memperkenalkan mereka untuk efisiensi proses bisnisnya secara digital. Dan selanjutnya adalah go komersialnya itu bagaimana mereka bisa masuk ke dalam market ya, kita mencarikan market, melakukan matching bisnisnya, dan itu tadi kita menyediakan layanan-layanan dengan e-payment ya secara digital. Jadi itu juga memudahkan mereka dalam bertransaksi.
Oke, Iya, jadi Diva. tidak harus datang ke kantor Yes. ya atau bertemu secara langsung ya. Iya. Jadi udah ada 3 tahapan sesuai dengan levelnya yang Yes. tentunya ini merupakan sebuah program dan juga kebijakan dari PT BNI juga memberikan ya seperti keringanan bunga, ada yang 1 tahun bebas biaya angsuran pokok. angsuran pokok Iya, ya. Jadi 12 bisa bernafas ya. Bisa bernafas. Karena tentunya seperti yang kita ketahui semua elemen, semua level terdampak yang namanya pandemi ini ya. Jadi tentunya itulah dia kebijakan yang diambil dari PT BNI dan tentunya pada kesempatan kali ini yang sudah dijelaskan Ibu Dias juga tadi bahwa bukan hanya langsung nih saya pinjemin, enggak ya, tapi benar-benar didampingin ya. Didampingin seperti apa nantinya pengaturan keuangannya, seperti apa dari jenis-jenis usahanya nanti akan dijelaskan dan juga dipantau terus dari PT BNI-nya sendiri ya. Nah itu adalah program dan juga kebijakan yang pastinya sangat menjanjikan, yang pastinya sayang sekali kalau misalnya disia-siakan oleh seluruh UMKM yang tentunya ikut berkontribusi di UMKM Han Terus Usaha pada kesempatan kali ini. Dan untuk Bapak Ricky Theodores, saya ingin bertanya juga untuk pandangan dari Bapak Ricky terkait dengan banyaknya nih ya UMKM yang sedang berjuang atau baru mulai usaha di masa pandemi ini. Apa yang mungkin bisa menjadi sebuah cikal bakal atau mungkin mau memberikan sebuah motivasi atau prinsip-prinsip tertentu untuk pelaku UMKM yang baru aja mau mulai? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, dalam masa pandemi sekarang ini, untuk saudara-saudara, teman-teman, pelaku UMKM yang masih terus usaha, yang bisnisnya masih terus berjalan, pertama perlu bersyukur dan kita ucapkan selamat. Karena artinya sudah melalui masa-masa sulit dan masih bisa survive. Nah ini program UMKM Han, kita kerjasama dengan Grab, kita bekerja sama dengan BNI, kita bekerja sama juga dengan Pemprov dan Pemkot dalam hal ini justru untuk menjawab itu. Jadi kami di grup Kala juga tidak terlepas dari kondisi sulit masa pandemi. Kita juga merasakan bagaimana perjuangan ini harus dijalankan dengan cukup keras. Dan kita yakin selama semangat itu masih ada, kesempatan itu pasti akan datang. Dan itulah makanya kita berikan ruang di dalam program UMKM Hunt ini. Kita berikan ruang nanti pada saat eksibisi di Nipah Mall. Ada ruangan sekitar 1000 square meter. Kita akan kasih kesempatan untuk melakukan exhibition, pameran, pendampingan. Saya tadi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu Evi tadi bahwa salah satunya punya mimpi yang sama nih. Kita pengen suatu saat nanti ada UMKM unggulan Makassar, itu bukan hanya jadi jagonya Makassar, tapi jadi jago nasional gitu. Kita bisa lihat sekarang di Makassar ini banyak sekali warkop kan, dan kopinya sangat enak. Saya di tempat-tempat lain kayaknya sangat sulit menemukan warkop-warkop yang betul-betul warkop, tapi kopinya nggak kalah dengan kopi-kopi internasional. Nah ini merupakan suatu peluang yang sebetulnya apabila dilakukan pendampingan, diberikan kesempatan untuk melakukan pameran, jangan lupa bahwa selain daripada online yang memang sekarang ini merupakan kewajiban, kita ini harus go digital. Tapi offline itu juga tidak kekurangan pasar. Jadi kita harus menggabungkan ini nih antara offline dengan online. Nah inilah yang kita berharap dengan adanya program UMKM Han, kita bisa menggabungkan keduanya, kita memberikan pendampingan dari sisi digitalnya, dari sisi marketing, bagaimana sih packagingnya gitu, bagaimana sih caranya kita mengemas produk kita supaya punya storytelling yang bagus, didukung oleh BNI dari pendanaannya, dengan semua database yang ada di Pemprov dan Pemkot. Harapan itu tadi, kita sama-sama membangun, sama-sama bangkit, dan kita by the end of the year kita bakalan punya UMKM yang memang jadi unggulan Makassar dan go nasional bahkan go internasional. Jadi tetap semangat, harus tetap semangat. Harus gitu. tetap semangat ya, itu dia ya. Jadi sudah ada bayangan sedikit seperti apa nanti juga exhibition yang tentunya akan digelar ya dengan berapa UMKM? Jadi
nanti kita akan ada dibagi selama 1 tahun, itu Iya. dibagi menjadi 4 sesi. Oke. Setiap sesi itu 1 kuarter, jadi Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni dan selanjutnya. Setiap 1 sesi itu kita akan memilih 30 UMKM. Jadi nanti 1 tahun itu berarti ada 120 Wow. UMKM yang akan kita berikan kesempatan untuk melakukan pameran, dan bukan hanya pameran ya. Oke. Pada saat 3 bulan itu akan selalu diberikan pendampingan-pendampingan. Ini Learning by doing ya? Learning by doing dan Oke. learning from the expert juga Wow. gitu. Kalau tadi mau ngomong dari perbankan, bagaimana caranya sih bikin laporan keuangan, melakukan transaksi-transaksi yang baik itu seperti apa sih gitu, bisnis prosesnya kayak gimana, supaya UMKM kita ini nanti bisa punya akses ke perbankan. Itu seperti apa caranya gitu. Itu penting sekali kan. Nah, itu yang akan kita berikan. Saya sedikit ya, saya kasih contoh, misalnya itu di sebelah sana tuh kita bisa lihat tuh ada 1 counter khas Makassar, itu produknya adalah produk UMKM semua, dan itu khusus Makassar. Khusus Makassar ya? Nah, ini nanti yang akan kita bawa ke NIPA, rekan-rekan para pelaku UMKM. Ini hanya terbatas dari sisi makanan, tapi bisa juga nanti dalam bentuk merchandise, cenderamata, fashion, perak, kopi, dan lain sebagainya gitu. Berbagai macam. Betul. Nah, ini kita bagaimana sih caranya produk kita bisa masuk ke mall, punya kesempatan untuk langsung berinteraksi dengan tamu-tamunya kita nih. Setiap hari itu ada sekitar 10.000 sampai dengan 20.000 orang yang masuk ke dalam mall. Itu adalah satu pasar tersendiri. Nah, bagaimana caranya produk kita supaya menarik mereka? Oke. Gitu. Nah, itu yang ditunggu-tunggu nanti ya, saat itu yang ingin kita lihat secara langsung ya. Dan kita ingin mendengarkan mungkin sedikit jawaban dari Ibu Evi juga terkait dengan pihak dari pemerintah Kota Makassar terkait dengan upaya dari pemerintah Kota Makassar dalam mendukung perekonomian dari sektor UMKM itu sendiri. Mungkin tadi udah memberitahu bahwa memang ada UMKM yang memang terhambat dalam bidang teknologi, namun tentunya untuk upaya-upaya dari pemerintah selain adanya CSR yang sudah diberikan untuk UMKM yang membutuhkan, ada lagi nggak upaya-upaya lain untuk mendukung perekonomian di Kota Makassar? Dan kalau boleh tahu, mungkin UMKM seperti apa yang banyak di Kota Makassar? Apakah mungkin dari jenis makanan atau dari cenderamata atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ibu. Iya, makasih. Kami dari pemerintah sangat mendukung UKM-UKM yang ada, terus binaan kami Dinas Koperasi Kota Makassar. UKM binaan kami itu sebanyak 13.272. Itu ada 3 Pak, UKM mikro, rumah tangga dan menengah. Tapi yang mendominan itu UKM mikro kecil. Kenapa? Karena UKM mikro kecil itu bisa di mana-mana dan tidak membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan tempat. UKM di Kota Makassar itu dominan kuliner, kerajinan kuliner 80-30 lah, kerajinan itu masih perlu binaan. Kami punya kerajinan andalan unggulannya itu kerajinan perak dan eceng gondok. Kalau makanan saya rasa sudah bagus sekali, tadi dijelaskan kalau makanan di Makassar UKM kami wajib diandalkan. Kenapa? Karena kemasannya juga sudah bagus Pak. Kemasan UKM kami sudah bisa menyaingi lah dari nggak kalah sama lain. yang lain ya. Kemarin waktu setelah COVID tapi masih setelah PSBB kami melakukan pameran tapi internal di kecamatan, di mana tujuannya itu mencari ciri khas seperti tadi dijelaskan. Ciri khas Kota Makassar. Bapak Wali Kota menginginkan kalau ada tamu datang, jangan lagi ngambang makanannya, harus ada ciri khas. Nah, kami menawarkan ada 3, yaitu makanan yang dari Kecamatan Biringkanaya, di mana nanti wajib kami andalkan, bisa dibanggakan lah. Yaitu salah satunya yaitu otak-otak. Wow. Otak-otaknya itu bagus sekali. Semua tamu kami kasih dan mereka coba bagus. Cuman ya standarnya itu, kalau orang kita kan, kalau UKM kami itu kadang kami selalu menegur, mereka itu terlalu banyak sekali isinya. Tidak seperti porsinya besar, mungkin karena orang kita kan senang makan banyak, tapi kalau dalam hal penjualan itu kadang orang kan lihat sudah besar langsung jadi bahasa enek itu. Jadi kami sampaikan tolong distandarkan, walaupun harganya tetap sama tapi
rasanya sama, standarnya harus sedikit. Oke, porsinya, artinya porsinya ya. iya, Oke, karena disesuaikan. kalau penuh sekali tidak bisa juga dilihat orang yang mana kita mau makan dan harus sedikit-sedikit. Kalau kita cicipin bisa dipres kembali atau dihabiskan. Oke, saya biasanya makan otak-otak pakai nasi, Bu. Ada di Cirias dan kami ada juga yaitu sambal terkenal sekali di kami punya. Mungkin ada teman pelaku UKM di sini. Sambal kami itu bagus juga. Dan bumbu Makassar. Lombok kuning ya, lombok kuning bukan ya? Iya, lombok kuning dengan lombok apa itu sambal roa dan sambal toraja. Bukan teman pelaku UKM juga punya produksi untuk bumbu ciri khas Makassar. Itu sudah sangat bagus Pak, bisa dibawa kemana-mana, kemasannya sudah ada 2 tahap penutupannya. Bisa disimpan di tempat dingin dan bisa juga diproses. Untuk dibawa keluar kota aman berarti nggak tumpah ya? Kalau UKM kami di Kota Makassar, alhamdulillah selama ini sudah banyak ikut lomba, mereka juga sudah juara. Melalui pendampingan kami di Kota Makassar sejak 2014 untuk pendampingan pembiayaan, pemerintah Kota Makassar sudah tidak memberi dana berupa dana bantuan modal kepada pelaku UKM Makassar. Kenapa? Karena terlalu ribet Pak. Kalau kita pemerintah Kota Makassar banyak prosedurnya. Salah satu contoh apabila ada pelaku UKM ingin mendapat bantuan, harus disurvei dulu, harus melakukan permohonan dulu, ditinjau dari segi mananya. Jadi alhamdulillah tadi ada Ibu dari BNI bisa memfasilitasi UKM kami, cuman bunganya terlalu tinggi, 6% setahun, kalau bisa 0,0 sekian saja. Untuk sasarannya ekonomi mikro, gitu. Kalau menengah sih enggak masalah Pak, Bu, karena modalnya kan sudah 500-an ke atas. Nah, kalau pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Makassar dalam hal pendampingan UKM, selain kami memberi pelatihan peningkatan SDM, kami juga menggandeng lembaga-lembaga CSR dan lembaga perbankan. Alhamdulillah kerjasamanya sudah bagus dari pemerintah pusat dan dari pihak-pihak Pertamina atau pihak-pihak yang seperti hari ini Grab sudah bisa mendukung kami. Kami cuman menjadi pengantar karena banyak pelaku UKM kami yang tidak tahu jalur. Nah, tugas kami, fungsi kami selaku pemerintah kota memfasilitasi. Seperti baru-baru ini ada bantuan Presiden, alhamdulillah Kota Makassar sudah masuk datanya 1.331.000. Itu melebihi dari kabupaten kota lainnya. Itu menandakan bahwa pelaku UKM di Kota Makassar banyak, terutama wirausaha baru. Wirausaha baru banyak tumbuh di Kota Makassar, tapi bukan wirausaha baru yang baru belajar, tapi mereka memang wirausaha baru kami nyatakan karena belum bergabung dengan kami Dinas Koperasi Kota Makassar. Itu mungkin yang sedikit saya sampaikan. Luar biasa ya kalau kita lihat dari upaya pemerintah juga yang betul-betul dari bawah mendukung untuk UMKM lebih berkembang lagi. Selain kami pendampingan, kami juga membawa ke mereka ke expo, kayak pameran-pameran keluar daerah. Kami memperkenalkan, kami menggandeng Dekranas, ibu-ibu Dekranas kalau ada tamunya, kami mengharapkan supaya souvenirnya atau oleh-olehnya itu datang ke tempat kami UKM. Kerajinan perak juga sudah ingin kami promosi melalui tim ahli dari pemerintah Kota Makassar, ingin dibawa supaya bisa dibawa ke luar negeri. Karena kerajinan perak Kota Makassar lebih bisalah dibanding daripada di Jogja. Itu mungkin. Oke, seperti itu ya, lengkap sekali tentunya jawabannya dan pastinya itu kalau dari saya sendiri sangat puas untuk mendengarkan jawabannya. Jadi mengetahui bahwa banyak sekali tentunya upaya-upaya pemerintah untuk tentunya membangun yang namanya UMKM di Kota Makassar ini, mulai dari berbagai sektor, mulai dari secara langsung datang ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar itu sendiri, memberikan masukan dan juga mengevaluasi kembali ya. Itu sebenarnya upaya yang nggak mudah sebenarnya, tapi tetap dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Kita beri apresiasi luar biasa dulu dong untuk Kota Makassar. Oke, terima kasih Ibu Evi dan tentunya kita ke Ibu Dias lagi nih. Nah, tadi ada yang bilang sudah ada beberapa gambaran terkait dengan apa saja nanti kontribusi dari BNI terkait dengan UMKM HAN ini. Nah, mungkin ingin didengarkan secara seksama lagi, adakah mungkin persyaratan-persyaratan yang mungkin bisa jadi motivasi nih untuk UMKM sendiri untuk bisa bergabung dengan program-program yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dias tadi. Yes Mbak, terima kasih.
Kalau keterlibatan BNI dalam UMKM HAN ini kita bisa bilang dari awal sampai akhir ya. Kalau yang awal sih yang paling sederhana mungkin promosi dan publikasi itu adalah bagian dari kami untuk ikut mempublikasikan dan mempromosikan UMKM HAN ini. Nah sementara untuk program-program kami tadi yang saya sampaikan dari mulai masa inkubasi sampai UMKM ini siap untuk dibiayai secara komersial oleh bank. Nah, dalam program inkubasi seperti yang tadi saya sampaikan, Bu Evi juga nggak usah khawatir Bu, karena kami ada program CSR ya. Jadi di program, kalau KUR itu tadi yang 6%. Nah, kalau program CSR ini kami ada yang sifatnya ada hibah dan kemitraan. Nah, dari situ kalau untuk hibah dengan nilai tertentu itu kita berikan memang sebagai modal dari embrio dari UMKM ini. Terus berkembang dengan program kemitraan, baru kemudian masuk ke dalam KUR. KUR itu juga ada yang super mikro ya, itu disampai dengan 10 juta. Tidak dibutuhkan pengalaman ya, bisa kurang dari 6 bulan berusaha sudah mulai bisa mengajukan. Selama dia ikut program pendampingan kami, ya bersedia untuk mendapatkan training-training dari kami, karena disitulah peran kami untuk membantu mereka, sekali lagi bagaimana untuk mengelola keuangan dengan baik, ya. Jadi kita sampaikan pada mereka, terus bagaimana berproduksi secara efisien, itu juga bagian dari kami. Terus kami juga membantu dari KUR mikro masuk ke akselerasi KUR yang di atasnya lagi. Jadi KUR itu ada beberapa tahap, Mbak. Sampai dengan fasilitas KUR 500 juta. Jadi dari 1 juta sampai 500 juta itu KUR-nya. Nah, setelah itu kami juga membantu mereka yang tadi dalam proses produksi, terus payment-nya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan digital payment kepada mereka. Kita siapkan EDC, kita siapkan BNI Direct yang semuanya sudah kita fasilitasi secara digital, sehingga mereka bisa bertransaksi secara aman, nyaman, cepat, ya, sekali lagi tidak harus datang ke bank, ya, dan mempersiapkan mereka untuk bisa masuk ke dalam market. Nah, marketnya ini pada saat di sisi ini kita juga menyiapkan online transaction, gitu. Dan kalau memang produknya bagus, kita juga siapkan ke pasar ekspor. Kenapa? Karena BNI sendiri punya jaringan di 6 negara. Ya, jadi kalau memang matching dan ada market di luar negeri, kita bisa lakukan itu. Jadi mulai dari masa inkubasi itu adalah go modern, ya. Terus setelah itu masa produksinya kita berikan fasilitas untuk go digital, ya. Terus masuk ke market go online. Dan setelah itu go ekspor. Jadi intinya itu, Mbak. Jadi ada tahap-tahap sendirinya, dan itu semuanya akan didampingi langsung dari BNI-nya ya. Dan juga tentunya dari syarat-syarat yang juga sudah tadi didengarkan bahwa asal setuju untuk didampingi, mengikuti apa yang nanti diarahkan juga ya. Jadi bukan hanya langsung diberikan kesempatan, enggak seperti itu ya. Tapi tetap untuk berada di track yang sudah ditentukan. Betul. Oke, luar biasa sekali ya. Nanti kalau misalnya para pengunjung dari Morato Indah ataupun dari pelaku UMKM ingin bertanya, boleh dong langsung ke Ibu Dias ya. Karena pasti banyak yang pengen tahu nih ya. Biasanya orang ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana ininya, baru mau jalan gitu ya, supaya ada bayangan seperti apa nantinya. Oke, luar biasa penjelasan dari Ibu Dias. Nah, kita ke Grab Indonesia lagi ya, Pak Halim Wijaya ya. Seperti mungkin dari dukungan yang diberikan dari PT BNI, Persero Tbk, dari Grab juga tadi sudah menjelaskan seperti apa dukungannya, namun untuk meningkatkan daya saing dari UMKM itu sendiri, ada lagi nggak mungkin program atau kebijakan yang diberikan dari Grab Indonesia di momen seperti ini? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Mengingatkan teman-teman semua, Bapak Ibu pengunjung di sini, UMKM Indonesia sudah berkali-kali membuktikan dirinya menjadi sendi utama ekonomi negara. Saya masih ingat di awal tahun 2000 ketika ada krisis ekonomi dunia, khususnya di Asia Tenggara pada saat itu, Indonesia menjadi salah satu yang ekonominya stabil karena UMKM kita. Dan saya sangat bersyukur hari ini karena hal ini
ternyata juga dilihat gitu oleh pemerintah. Pemerintah juga sangat melihat hal itu yang pertama. Dan yang kedua, para swasta, pihak swasta juga ikut melihat hal itu. Jadi seperti tadi yang Pak Riki sampaikan, bagaimana kami, Kala Group, BNI bekerja sama hari ini mewadahi teman-teman UMKM. Nunggu apa lagi gitu para teman-teman pelaku UMKM. Tadi Pak Riki udah jelaskan, disediakan loh tempat di Mall Nipah. Secara cuma-cuma ayo gabung di UMKM Han ini gitu. Kami sponsori bahasanya gitu, kita sediakan tempat. Bapak Ibu pengen tahu bagaimana merencanakan pengaturan finansial, ada rekan-rekan dari BNI di sini yang siap membantu. Bagaimana dengan Grab? Grab juga bekerja sama, kami bertiga bekerja sama dengan pemerintah memberikan pelatihan, sharing ilmu. Kami mengundang, nanti akan ada banyak webinar-webinar yang online maupun offline, yang akan kami undang juga praktisi-praktisi untuk sharing. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kami memberikan sponsorship dan juga support untuk teman-teman UMKM. Jadi nanti akan ada promo-promo yang kami sediakan khusus untuk UMKM ini. Jadi sehingga UMKM bisa meningkatkan omsetnya melalui support promo yang kami sediakan. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka ulang tahun pemerintah Kota Makassar 413. Kami juga punya program dengan pemerintah Makassar, Siagang. Siagang ini ada 4, saya ulang sekali lagi kalau boleh. Yang pertama, Siagang Jaga, yang paling penting di tengah ekonomi harus berjalan, kesehatan tetap harus nomor 1. Kami meluncurkan produk Protect, jadi kita lindungin gitu ya, supaya tidak COVID-19-nya terjaga dengan baik. Kedua, juga kami lakukan siagang kirim. Ini yang khusus buat para pelaku UMKM. Jadi kami sponsori, promo, sponsorship untuk teman-teman bisa lebih affordable gitu biaya pengiriman dan logistiknya. Siagang berbagi, ini juga menarik. Grab berkomitmen dengan Dompet Duafa untuk membagikan buku-buku bacaan yang boleh dikirimkan melalui Grab Express ke Dompet Duafa. Juga kami sediakan QR Code di kendaraan kami untuk teman-teman kalau mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Siagang makan tentu saja untuk UMKM restoran dan kuliner yang sangat terkenal di Makassar. Gue sudah sampaikan, saya salah satu favoritnya. Jadi itulah bentuk bagian dari supportnya Grab. Dan juga teman-teman lihat tidak hanya Grab, jadi kami bersama-sama, kami percaya bahwa Grab tidak bisa berjalan sendirian. Kami butuh pemerintah untuk membantu kami, memfasilitasi kami. Kala Group dan BNI bergandengan tangan dengan Grab. Kita mau sama-sama majukan UMKM. Luar biasa, Makassar. boleh minta tepuk tangan yang paling meriah ya. Oke, itu secara tidak langsung juga sangat memberikan motivasi yang sangat positif ya untuk kita semua yang mendengarkan. Oke, itu tadi mungkin talk show-nya, tapi sebelum kita mengakhiri, kita ingin kasih kesempatan dulu untuk audiens yang ingin mungkin bertanya untuk keempat narasumber kita pada siang hari ini. Silahkan untuk mengacungkan tangan. Apakah mungkin dari pihak UMKM ingin memberikan sebuah pertanyaan terkait dengan apa yang telah kita bahas di UMKM Han terus usaha pada kesempatan kali ini? Silahkan, mungkin ada teman-teman dari UMKM atau para pengunjung atau teman-teman dari rekan media yang mungkin sudah ada beberapa yang join bersama kita. Silahkan. Oke. Kayaknya langsung mau ke Ibu Dia sebentar ya. Pertanyaannya langsung person to person sepertinya ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri talk show kalau gitu siang hari ini, saya ingin menanyakan mungkin apa harapan atau mungkin motivasi dan sekaligus closing statement dari para narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Mungkin dimulai dari Bapak Riki terlebih dahulu. Harapan kami adalah dengan adanya UMKM Hunt ini, kita bekerja sama dan juga beriringan dengan pemerintah, dalam hal ini Pemprov maupun Pemkot, dengan partner-partner kita yang memang sudah menjadi partner cukup lama dan sangat harmonis selama ini dengan Grab dan juga dengan BNI.
kita ingin menciptakan UMKM unggulan Makassar yang nantinya go nasional dan juga bahkan go internasional. Yang kami lakukan di sini adalah tidak memberikan ikannya, tapi kami memberikan pancingnya. Kami ingin bekerja bersama dan sesuai dengan tema dari grup Kala untuk di tahun 2021 adalah bangkit bersama Indonesia. Inilah salah satu perwujudannya, dan kami sangat berharap, ayo rekan-rekan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pelaku UMKM, segera daftarkan UMKM Bapak Ibu sekalian untuk join di program UMKM Hunt ini, bergabung bersama kami, silakan dinikmati dan juga dimanfaatkan fasilitas yang kami sediakan nanti selama 1 tahun di Nipah Mall untuk mendapatkan kesempatan mempunyai exhibition, mempunyai pameran di sana tanpa harus mikirin nanti, aduh kalau masuk mall ini, biasanya UMKM seperti itu, mau masuk mall ini produk saya udah lumayan bagus nih, tapi untuk masuk mall itu biaya rentalnya mahal, nanti harus luasannya juga harus besar gitu kan, itu biasanya menjadi kendala. Nah inilah yang kita menjadi daya dukung kita yang akan kita berikan di program ini. Bukan hanya itu, setelah nanti mendapatkan pendampingan, kita akan memberikan kesempatan juga untuk mengakses database dan juga network dari Nipah Mall dan Marimall, sehingga nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk punya seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri. Nanti di partner-partner kita, tenan-tenan kita akan dorong mereka untuk menggunakan atau mengakomodir dari produk-produk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, tetap semangat, gunakan dan juga manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Riki Theodoros. Luar biasa sekali ya, CEO PT Kala Intikarsa. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk yang berikutnya kami persilakan Ibu Evi Aprialti, SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Terima kasih. Dengan adanya UKM Han pada hari ini, yaitu terus usaha, kami mengharapkan dan menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan di teknologi digital, baik itu usaha besar yang skala besar atau kecil, akan memperoleh banyak manfaat dan efisiensi proses bisnis, peningkatan kerja dan layanan maupun perluasan dan layanan, mampu memperluas akses pemasaran, terkhusus untuk UKM di Kota Makassar. Semoga UKM di Kota Makassar jauh lebih bagus lagi dan bisa dikenal di mana-mana dengan adanya acara dan pendampingan dari Kala, PT Kala, dan dari BNI dan dari Grab. Kami menginginkan agar UKM di Kota Makassar bisa lebih baik dan bisa lebih dikenal di mana-mana dan mempunyai UKM yang mempunyai ciri khas tersendiri. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Terima kasih Ibu Evi atas motivasinya ya untuk para UMKM yang tentunya hadir pada kesempatan kali ini. Bahkan yang mungkin tidak hadir, semoga yang ada di sini menyebarkan berita gembira ini. Oke, dan berikutnya kami persilakan Ibu Dias Widiati, GM Divisi Bisnis Usaha Kecil 1 PT BNI Persero Tbk. UMKM ini Mbak merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Jadi kalau kita lihat PDB Indonesia 64% itu dikontribusi oleh UMKM. Dan dia menyediakan lapangan kerja, 97% lapangan kerja itu dari UMKM. Sehingga intinya BNI siap mendampingi UMKM melalui masa-masa sulit ini. Itu aja. Terima kasih. Itu aja ya, itu udah megang banget kayaknya untuk UMKM. Itu yang dibutuhkan, mana bahu yang bisa saya sandari gitu ya. BNI memberikan jawaban itu. Terima kasih Ibu Dias ya. Dan terakhir ya, silakan untuk final statement dari Bapak Halim Wijaya, Director of East Indonesia, Grab Indonesia. Kami Grab tahu kondisi pandemi COVID-19 tidak mudah buat semua. Ini merupakan tantangan buat masyarakat, buat kami, buat pemerintah. Yuk mari sama-sama, hari ini pemerintah dengan swasta bergandeng tangan, mengajak kita semua untuk terus usaha. Jangan menyerah, ini merupakan sekali lagi ciri khas budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu tidak menyerah, terus usaha. Di tengah kondisi sulit, kita terus membuktikan diri kita. Jadi mungkin pesan saya satu, jangan takut dan jangan malu untuk menjadi digital. Jangan ragu-ragu dan jangan segan-segan. Pandemi COVID-19 adalah katalisator. Semua orang sekarang transaksinya digital.
transfer digital, belanja digital, berkomunikasi sudah digital. Jadi para UMKM saya mengundang, mari masuk ke era digitalisasi. Ini saatnya, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi pemerintah dan semua pemangku swasta yang ada di sini, pemangku kepentingan hari ini hadir di sini untuk sekali lagi mengundang, mengajak teman-teman para UMKM untuk bangkit. Kita lawan susah menjadi mudah dengan terus usaha. Oke, luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah ya untuk talk show kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Riki Todores, CEO PT Kala Intikarsa, Bapak Halim Wijaya, Director of East Indonesia, Grab Indonesia, Ibu Dias Widiati, GM Divisi Bisnis Usaha Kecil 1 PT BNI, Persero TBK, dan Ibu Evi Aprialti, SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Luar biasa sekali, terima kasih sekali lagi, dan kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan, di mana hadirin dan tamu undangan semoga semua yang disampaikan ya pada kesempatan siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh langsung ya ke narasumber kita. Dan pastinya seperti yang sudah saya katakan di awal acara bahwa banyak sekali rangkaian acara yang sudah dipersiapkan di momen yang sudah ditunggu-tunggu pada siang hari ini, di mana untuk sesi berikutnya kita akan mendengarkan sharing session. Ini juga sebagai cikal bakal mungkin motivasi yang selama ini orang mendengarkan bahwa usaha itu harus mulai dari bawah. Usaha itu harus mulai kalau kita mau untuk bergerak, jangan nunggu orang lain, atau misalnya jangan nunggu ada produk yang menjanjikan dulu atau yang lagi booming dulu baru kita mulai usaha. Tapi mungkin kita bisa dapat jawaban seperti apa sih yang membuat seseorang ini ingin bergerak, berusaha mulai dari bawah hingga saat ini kayaknya namanya udah dikenal di mana-mana di Kota Makassar. Nanti akan hadir di panggung ini, tapi yang akan memandu di sharing session ini adalah seperti yang juga tadi saya sudah sampaikan bahwa artis ya. Kalau misalnya orang pakai helm ya itu biar kepalanya terlindung. Ini wajahnya juga dikasih perisai karena gantengnya kelewatan. Jadi harus ditahan sedikit ya. Boleh kita tepuk tangan dulu dong untuk Tuming Abu. Tuh kan, saya nggak kuat kalau ada face shield kan, ada face shield ya. Oke, gantengnya nggak kelewatan dong ya kalau udah pakai face shield ya. Ada ya? Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Cek, Oh, cek. iya, iya. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Boleh menyapa yang ada di Iya, sini iya, dulu? iya. Cek, cek. Iya. Oke. Tunggu dulu, cek. Cek. Bagaimana ini? Di depan sini atau di dalam? Di bawah, di Di bawah. dalam, di Iya. dalam. Iya. Luar biasa ya, akhirnya kita ketemu lagi sama Kak Rani ini. Iya. Ini, aduh, barusan ini berapa Jangan tahun? dibilang Kak Rani, satu letting. Oh iya, Dik. Jangan Oh, kita sapa dulu kalau begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. yang sudah Selamat hadir, malam teman-teman yang semua. sudah ada di Selamat Mall malam. Mari ya. Hah? Iya, Kenapa iya. nama malam sembarang? Karena ini adalah semangatnya sampai malam. Oh, Itu maksud saya ya. Iya, iya, iya. Iya. Kau mau sampai malam, saya sampai sore, mah. Iya, iya. Paling bisa emang berdua. Sini gua dulu, saudara. Dulu karena. Ya. Kang ini job lagi jarang ini toh. Ya. Jadi usahakan serius kok nah. Serius kayak Serius ku kasih saya bagus. harus Keluarkan kemampuan terbaik nu, oke? Saya harus terlihat cerdas sebentar. Oke. Karena kita mau sharing session ini. Iya, iya. Ya. Saya harus terlihat cerdas. Oke. Udah siap ya, udah Siap, siap, udah ya. siap. Tapi kira-kira yang mau diundang ke sini siapa? Ah, Wah, ini adalah ini. sosok pemuda yang sangat inspiratif, Oke, ganteng, oke, dan juga kaya. iya. Dan juga dia adalah tentunya... Pas Tuming bilang ganteng, itu matanya Tuming langsung ke Abu. Iya. Iya. Itu bener-bener Enggak. kayaknya best friends banget ya kalian Best ya. friend. Oke. Kalau kita perhatikan sebentar narasumbernya, Iya. itu ketampanannya beda tipis. Oke, Iya. Ya, ya, ya. saya nggak sabar kalau gitu ngelihat Tapi ya. kita kan disclaimer dulu ini karena Iya. ini kan Oke. kalau di sini acara sterilnya luar biasa ya. Iya, betul, betul, Ya. betul. Betul. Kita pakai Tadi ya, sudah masker. disinfektan? Sudah. dia mandi. Pakai ini alkohol. Saya ada masker ya, cuma Ada pakai masker face shield juga. jadi ya. Kita juga mau sapa-sapa buat teman-teman yang nonton live sekarang. Oh iya, Oke. katanya ada live. Mana Iya. kamera teman-teman di Iya. via Zoom, Instagram, YouTube.
Teman-teman dari Sudiang, mana suaranya? Nggak sampai jadi dari Macinik Dalam. Tinumbu, apa kabar? Banyak sekali ya yang ingin disapa banyak ya. sekali Kalau yang begitu langsung aja ya. Ya. Kita langsung persilakan Tuming sama Abu untuk ngelit atau memimpin jalannya sharing session di sore hari ini. Semoga yang disampaikan nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Saya izin ke belakang dulu. Siap, Karani. Sampai Terima ketemu kasih lagi. banyak. Sampai ketemu. Oke. Iya. Bagaimana kalau kita langsung saja panggil Abu? Apa mau Narasumber panggil? kita. Ini tema acara tak apa ini? Tema acara kita adalah UMKM Han terus usaha. Terus usaha. Ya. Kau tahu UMKM? Apa itu, Bro? Unit usaha bukan. Usaha menengah kaya mendadak. UMKM usaha menengah kaya mendadak. Iya. Bisa masuk ya. Karena dengan UMKM banyak memang orang kaya mendadak ya. Iya, itu membantu perputaran ekonomi Indonesia itu UMKM. Ya. Kalau begitu langsung saja kita panggil narasumber kita ya. Siap. Ya. Mari kita sambut, ini adalah seorang owner dari usaha yang namanya Bagoster. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ade Ardiansyah. Oke. Siap Kakak Ade. Kita udah salaman-salaman ya. Iya. Siap. Mic tak dibawa. Karena percuma gagah kalau dari sini. Tidak kelihatan suaranya ya. Siap. Silakan duduk. Silakan duduk, Pak. Duduk Om Ade. Kita di situ ya. Ya. Tidak, karena kami mengerti derajat ekonomi. Kami beda ya. Oh iya. Di sini di atas tahu. Jauh-jauh di sana jaraknya, Iya. ujung-ujung. Kan Oke. kita bertiga gini di sesi terakhir ini. Jadi Kak Ade, bagaimana kabar nih? Alhamdulillah baik sekali. Baik. Kanda ya bagaimana kabar? Alhamdulillah. Di sana Miki terus dan Miki saya ya. Saya memang pajangan Alhamdulillah di di sini. tengah pandemi ini kita masih bisa survive dan sehat selalu. Bagaimana kita masih survive? Alhamdulillah sampai sekarang masih terus usaha. Iya. Miliarder sekarang ya. Menuju miliarder. Amin. Ini kita mau tanya-tanya seputar usahanya Bagoster ya. Kalau tidak salah tadi kepanjangannya itu Bagoster bakso goreng terus. Salah kan? Salah. Apa? Kepanjangannya itu bakso goreng monster. Oh, Bakso tapi goreng. kan bagus. Kalau dia menggoreng terus itu artinya banyak yang pesan. Iya, tapi tahu namanya nanti orang carinya lain. Jadi Anak-anak tahu berminyak di muka, kalau menggoreng terus ki Kanda. ya. Gagah-gagah tapi bicara deh. Anak-anak aja. Oke. Iya, tapi pengusaha. Iya, itu Tommy ya, kalah lagi saudara. Kita mau tanya-tanya nih Kakak Ade, bisa cerita sedikit awal mula bangun ini Bagoster, bagaimana? Bagoster itu sendiri, jadi kita sebenarnya ini Bagoster usaha keempat nih. Jadi yang pertama itu usaha baju, kita suplai ke distro-distro di Makassar. Iya. Gagal ya? Iya. Terus akhirnya beralih ke makanan mini. Iya. Makanan kita buka ayam bakar, gagal lagi. Sudah itu buka pisang, gagal lagi. Akhirnya mungkin rezekinya di sini kita buka ini yang namanya Bagoster. Lahir itu dia tanggal 5 Januari 2019. Wih, berarti mau ulang tahun deh. Mau ulang tahun, kan ulang tahunnya Bagoster tahu. Jadi Kakak Ade, iya. Kenapa memilih nama Bagoster? Iya, kenapa bisa? Karena spellingnya itu gampang satu kata. Iya. Dan kalau kita lihat produk Bagoster itu simple sebenarnya. Jadi dia itu mirip produknya, bentuk produknya itu sama seperti tangan seekor monster. Jadi begini gitu bakso. Oh iya. Mana di sini pertanyaannya kenapa memilih nama Bagoster? Pakai enggak mau jiku pakai. Ini telekan. Kau juga. Improve Tom mau kok. Iyo, makanya harus kelihatan cerdas Jangko. Lupa sebentar pertanyaanku. Tidak. Oke. Kakak Ade, sekarang ini berapa Mica Banta sama jumlah orang yang dikasih kerja? Sampai saat ini? Iya, karyawan. Saat ini kita ada 25 outlet yang sudah tersebar di Sulawesi dan Kalimantan. Tepuk tangan dulu, 25 outlet. 25, Dik. Saya dengar tadi itu 25 bisa tercapai karena kita buka sistem franchise. Franchise. Jadi outlet pribadiku itu sebenarnya cuma 4, yang 21 itu kita kerjasama dengan mitra. Artinya Bagoster sini buka mitra kerjasama untuk franchise. Jadi selain membuka lapangan kerja,
kita juga membantu menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang ingin berbisnis di bidang kuliner. Iya, dan tentunya Anda semakin kaya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya, bacain nak, bacain. Bila mentongat tadi baca memang di belakang. Oke, pertanyaan selanjutnya Kakak Ade. Menu apa? Salah tahu. Pulang kai. Tidak. Kasih bagus kicaranu. Nah lihat ke orang ini semua. Coba. Jauh jika kamera ya juga tuh. Iya. Oke, Om Ade, Kak Ade, Om atau Kakak? Kakak ya. Iya. Karena kemudah. Oke bro. Tenang bro, tenang. Tenang. Jangan meludah Nena. Jangan meludah. Kasihan kakakmu di bawah ini ya. Iya. Iya. Om Ade, apa yang membedakan Bagoster dengan produk jenis lainnya? Kalau yang bedakan bakso goreng Monster dengan bakso goreng yang lainnya itu, yang pertama kita teknik penggorengan. Jadi bahan baku utama itu kita tidak rebus dulu, Kanda. Jadi langsung digoreng. Langsung digoreng. Ada teknik tersendirinya. Ada tekniknya memang. Apa itu resepnya? Ya, apa itu resepnya? Ada nanti di belakang. Di belakang deh, iya. Kebetulan sempat bisa jadi saingan toh. Iya. Terus resepnya. Beda yang lainnya juga, kalau kita lihat bakso goreng itu yang sudah ada di Makassar, yang sebenarnya hampir mie besar toh juga, itu mereka punya bentuk masih familiar lah, jadi bulat-bulat ji. Maksudnya bakso goreng pada umumnya. Iya, memang apa harapan tak model bakso bagaimana? Model kursi tidak ada. Dari situ saya berpikir bentuk yang beda ini bisa menjadi daya tarik lebih untuk penggemar bakso goreng. Jadi saya kasih beda bentuknya. Makanya bakso goreng Monster ini di model seperti Monster. Ya. Tidak tonji. Anda ji. Tidak tonji ya Bu. Maksudnya dia terbelah terbelah-belah dia kayak memakan ini ya. Begitu. Sorry. Ini kita mau tanya lagi, kan ini banyak yang terkena dampak ya terhadap pandemi ini, termasuk di industri kreatif. Nah, kalau kita sendiri apa goyang dengan ini, adanya pandemi ini? Yang uniknya adalah ketika pada bulan April dan Mei, waktu pas kita itu PSBB, omset kita justru meningkat drastis. Karena orang lagi pada di rumah. Iya, betul. Dan mereka fokus untuk mungkin makan terus. Justru pada bulan Agustus kita menurun karena orang sudah melakukan aktivitas di luar rumah. Di luar rumah. Berarti sebenarnya berjalan jila, tetap normal. Ini Bagoster pada saat pandemi. Ada saya dengar gosip ini ya Bu. Ya. Toh, itu beda yang biasa. Ada itu dibilang tuming abu. Ya. Bagus Kiben kalau di endorse gitu. Maksudnya bagaimana itu dengan tuming abu itu? Jadi dia kayak diiklankan di akun Instagramnya. Kalau ada produk kayak begini Bagoster. Tapi saya tidak tahu yang mana ini Bagoster karena tidak pernah lewat di tenggorokanku ya. Yang saya mau tanya, yang mana itu tuming abu kah? Bagaimana ada itu anak-anak kah di sana. Daerah Petarani dia tinggal itu. Iya, Panyingkulu kah? Sebenarnya Bagoster itu mau di endorse gitu. Cuma asli semua ke followersnya. Pertanyaan ke followersnya. Jadi begini Om Ade, sebelum kita jauh terlena, kerjasama dengan Tuming Abu. Memang followersnya Tuming Abu itu banyak. Tapi 80% kita beli. Itu saya maksud tadi. Tidak, asli. Oh, asli. Berarti sebentar di belakang kita langsung tanda tangan kontrak di satu bisa. Luar biasa ini Grab, satu acara. Dia sudah joinan dengan Kalla, Grab, masuk lagi Tuming Abu. Tapi bagaimana menurut Tak ini, semenjak teknologi digitalisasi ya, yang ini kayak kita jadi merchantnya Grab, apa keuntungan yang kita dapat? Banyak sekali keuntungannya. Kalau bisa dibilang Grab ini andil terbesar dalam hidupnya ini satu usaha yang namanya Bagoster. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Kenapa saya bilang begitu? Iya, mengapa? Karena kita ada kerjasama yang difasilitasi sama pihak GrabFood. Yang pertama ada kita, kalau pihak GrabFood sendiri sebut ada namanya promo partner. Jadi ketika customer ingin memesan makanan ataupun contoh Bagoster, mereka tinggal kasih masuk kode promo. Tapi diskonnya itu besar-besaran. Tapi tidak susah jadi daftar makanan tak di Grab? Gampang sekali sekarang. Sangat gampang katanya dia. Sangat gampang. Dan paling mudah memang Grab Sambarang. Paling mudah paling banyak promona Grab juga. Banyak nonton kini bukan orang Makassar.
Yang kasih logatku juga sedikit. Oh, gue logat. Iya. Oke, jadi gimana? Itu sangat membantu banget ya. Ya. Membantu sekali kan dah. Gini kan tadi kamu membilang bahwa usaha kamu itu sangat menaiknya dirinya ya. Setelah Sudah Min, tidak mengerti orang juga kalau anak-anak kamu kasih dengar. Kalau logat Ki, hancur Ki. Iya. Ini apa tips-tips tak untuk membangun brand bagi teman-teman yang baru memulai ini? Yang pertama kalau anak-anak muda ya istilahnya ya, karena mereka adalah generasi masa depan khususnya di negara kita ini Indonesia. Yang pertama tentu harus ada semangat kan dah. Kalau tidak ada semangat tidak bisa. Tapi kalau saya lihat ini dari model tato orang kaya jadi memang. Bukan salah sekali. Saya juga dari ekonomi bawah Ji. Kenapa saya usaha? Karena saya miskin. Betul sekali. Begitu. Bukan tidak mau. Tapi kenapa kayak dilihat sekali kayak miskin, kayak dia sorong sekali ke kau. Nadanya kalau kena begitu. Iya. Karena memang tampilannya tuh kelihatan. Ya betul. Yang pertama itu anak muda sekarang itu ya kita harus semangat lah. Yang kedua mereka harus tahu apa peluang yang ada di pasar sekarang. Maksudnya kalau makanan lagi, contoh kalau saya makanan, apa sih yang orang mau makan begitu? Kayak makanan, contoh makanan berat, oh berarti makanan berat yang paling sering dimakan nasi. Nah dari nasi ini mereka kelola dulu, kita lanjut ke step 3. Bagaimana mereka mengetahui nilai dari produk mereka. Mereka tahu harga pokok produksinya, mau dijual berapa, supaya mereka tahu untungnya. Jangan sampai ikut-ikutan Ji, mau jual murah, tapi untungnya 1.000 Ji. Nah ini saya mau tanya juga, kan lagi banyak ini yang makanan itu ya musiman Ji, kayak dulu ada itu namanya apa, es kepal itu toh, ya maksudnya booming di hanya suatu periode masa tertentu toh. Itu bagaimana cara kita mengakali itu supaya ini bukan makanan musiman? Bukan makanan musiman, iya benar. Untuk menjaga namanya customer, untuk repeat order lah ada istilahnya. Repeat order. Repeat order. Ya, jadi kita selalu melakukan yang namanya inovasi produk. Munculnya produk-produk baru atau produk selingan. Yang kedua tentu kita selalu melakukan yang namanya marketing. Marketing ya? Iya, ini memang paling perlu juga ya marketingnya. Itu adalah senjata nomor 1 untuk bisnis kan dah. Senjata nomor 1 adalah termasuk kayak endorse di Tumingabu begitu deh? Iya termasuk, betul. Ya mau kau Tumingabu terus. Kenapa kita terus bertanya tahu teman tidak memang, sengaja. Diambil semua kah pembayaran lah? Nah itu mau saya bilang dari tadi. Memang pembayaran. Atau bagaimana kalau kita buka, siapa tahu ada mau bertanya tahu Ya, tapi karena belum pituntas juga nutanya ini. Oh iya. Sampai di mana? Jadi itu iya. Apa udah mau tanyakan yang belum pituntas? Tuntas kami payeng saudara. Iya, saya gas kembali saudara. Mandi juga kau? Mandi ya. Jujur kau? Mandi ini sembarang. Bisa nih tidak mandi sing ke sini. Acara anak Grab ini sama kala ya. Tidak mungkin saya kasih malu-malu Pak. Terus kakak Ade. Jangan dulu. Dari tadi ibu besar kayak ketawa iki itu. Kenapa ibu? Rasa kan? Tapi ini sebenarnya agak kaku kak pakai face begini ya nih, face shield begini. Karena kalau turun begini, pusing kak. Kenapa bisa pusing kak bro? Napasku sendiri ku cium bau tot kembali, jadi ku naiki. Tidak cocok kak, kayaknya memang begini. Pakai masker aja memang saya cocok, biar mas saya sendiri cium. Iya, jamu kau ulur ki, pasti nu pikir ki pertanyaan selanjutnya. Ada ditulis saudara. Jadi. Kenapa nama? Oh Mas Ade. Iya. Mas Ade, Kak Ade, Om Ade. Apa tadi ku panggil yang Ki Ade? Ade mau langsung. Ade nah. Kak Ade tahu Kak Ade, kenapa ini Bagus tertarik menjadi mitra merchantnya GrabFood? Iya. Kenapa tertarik kita bekerja sama dengan GrabFood? Karena kita harus juga sadar dengan digitalisasi. Jadi orang semua tidak ada yang orang selalu memegang HP, jadi dari situ juga kita teknikkan bagaimana orang memesan tidak harus datang langsung ke outlet. Butuh uang PT-PT, uang bentor, toh. Jadi mereka tinggal order lewat HP, simple. Kita jual produk juga lebih gampang begitu ke orang-orang. Tapi kalau bisa dibilang
penjualan tak kalau melalui GrabFood ini bagaimana, Kade? Sudah ditanya tadi. Belum, Pito. Oh, belum. Berkelahi mungkin dulu balik, baru tanya, Kak. Tidak, memang iya. Saya tidak kompa kalau di atas panggung dulu ini, sengaja. Tuh. Kalau kita penjualan di GrabFood, ini fakta. Ya. Ini fakta data yang saya mau bilang, 70% dari omset Bagoster itu berasal dari GrabFood. 15% dari aplikasi lain, 15% uang cash. Uang cash, berarti memang pengaruh besar. Berpengaruh besar ya kalau kita kerjasama dengan GrabFood ini. Sekali, ya. Nah, ada tidak cerita-cerita yang mungkin dulu toh ada orang toh yang bilang apakah Nabi ingin bilang begitu jadi jam mau yang berusaha patahkan dulu semangat waktu baru memulai tapi sekarang nu sini mi. Ada yang sekali. Pernah itu ada saya posting produk Bagoster masih awal-awal. Ada yang balas DM-ku tuh. Nah, dia bilang, itu. Dia. Itu. Kayaknya ini. Iri dia hati bilang, memang dia. Bagaimana bisnismu begitu-begitu terus jika ndak mau kok lagi apakah kerja. Nah, itu saya ndak balas sebenarnya. Dari situ sebenarnya motivasiku muncul. Berarti kalau ada orang yang bilang seperti ini artinya ada kurangku. Nah itu yang harus kita upgrade. Yang harus bagaimana diperbaiki dan bagaimana harus kita harus terus usaha. Jadikan pelajaran juga. Jadikan pelajaran. Tambah-tambah poin tuh, ini kekurangannya. Tidak ada salahnya kita sebenarnya dikasih begitu sama orang. Dan itu memang menjadi masukan sebenarnya. Tidak ada sering pinjaman tak? Banyak nih sekarang pasti. Ya kalau itu adalah salah satu bagian ya dari hidup itu. Biar orang tidak berbisnis kayaknya. Iya, dia juga ini adalah salah satu orang yang pinjam uang, tapi dia langsung kayak amnesia. Iya. Berarti kalau ditagih, dia marah-marah. Luar biasa. Begitu memang. Iya. Namanya orang kalau bagian pinjam uang. Iya, dan memang dia karena dia menang usia ya, dia memang sudah tua ya. Jadi dia ini melihat saya sebagai adiknya, dia lebih muda, dia selalu patol saya. Iya. Memang umurnya ini saya SMA itu dia sudah kepala sekolah kalau tidak salah ya. Tentu mau selalu buka gitu. Apalagi pertanyaanmu tentang kakak ade ini? Habis ini di sini, jadi di sini dilihat improve nu bagaimana? Improve kok. Jadi sebenarnya saya ini penasaran ya. Iya. Kan ini kalau astagfirullah makan ke? Oh iya tahu, dipersilakan. Narasumbernya makan. Astaga. Makan ke? Ya. Dalam kote saya kan aku makan. Iya, enggak ya? Ama steril mi. Steril mi. Bisa mi. Bisa. Lanjut mi. Simpang. Lihat yang di situ di bawah, simpang. Di bawah. Iya, lanjut. Kan begini Om Ade. Dulu awal-awal ini pasti kalau bilang semangat pasti ada untuk buat usaha. Terus masalah modal ini. Ini kan pasti kita mau cari tahu modal. Gimana Kak pinjam modal mungkin atau ke orang tua atau cek-cek sama teman-teman untuk modal paling awal untuk buat ini kemarin bagaimana ini? Kak Ade? Kalau saya kemarin memang awalnya saya kerja. Dari kerja ini saya bisa sisip-sisipkan sedikit demi sedikit. Nah, dari modal yang terkumpul begitu saya mulai bisnis baju sampai akhirnya kalau saya mau rugi itu saya tidak habiskan modalku kan dah. Saya simpan lagi untuk bisnis berikutnya yang betul-betul punya kemungkinan berhasil lebih begitu. Jadi kalau saya rasa untuk anak muda yang kendala masalah modal, mereka sebenarnya bisa mencari sumber-sumber modal. Contoh kayak orang tua itu kan jangan bilang sekarang modalnya orang tua, jangan nih. Sebenarnya itu adalah peluang juga, salah satu peluang. Tidak ada gengsi orang kalau mau usaha. Modal orang tua, mau pinjam di lembaga keuangan itu juga bisa. Dan yang paling bagus sebenarnya kalau kita kolaborasi sama orang. Iya, kita kolaborasi. Sama halnya mungkin dengan ini. Sama halnya dengan minum mau dulu. Jadi begini, kenapa kita bisa yakin bisa kerjasama dengan GrabFood? Jadi merchantnya ini bilang, kalau masuk ke ini mungkin ada apa yang menjadi daya tarik yang memang mau sekali kita harus kerjasama sama GrabFood ini. Ya karena GrabFood punya fasilitas yang tidak dimiliki dengan aplikasi-aplikasi lain. Yang tadi saya bilang kayak orang order, enaknya pakai kode promo, diskon sampai 100.000. Siapa mau kasih? Dan yang bagus itu juga dia ada fitur ambil sendiri. Jadi misalnya kita jalan-jalan di mall begini toh, sebentar deh mau makan itu. Kita pesan memamin, tidak perlu antri. Pas nanti kalau mau pergi pulang tinggal diambil langsung. Itulah
fitur yang cuma Ya, ada di GrabFood. itu juga kelebihan yang lain. Nggak perlu antri di, Ya, nggak perlu betul. menunggu lama-lama. Ya. Terus kita mau sampaikan lagi, apakah untuk memulai suatu usaha harus mau pasang standar langsung, mau ke yang begini gerobaknya, atau mulai dari yang meja-meja biasa Ji, atau kita dulu bagaimana? Wih, jangan repo, astagfirullah. Belum bisa selesai pertanyaanmu karena cewek cantik bawa akan kok langsung kau berdiri saya. Minuman keras ini kah? Kau nusinggung memang lagi anak-anak di Grab. Iya. Makanya tidak dari minum mati mau kau ini ya. Ya, tadi lagi pertanyaannya? Maksudnya harus standar, begitu harus ada standar. Iya, harus ada standar. Ya, dulu kita. Sebaiknya kalau memang punya modal lebih, Iya. sebaiknya kita kasih standar betul dulu di awal. Kalau memang belum memiliki modal yang besar untuk memulai bisnis, ya standar yang biasa saja sebenarnya tidak apa-apa. Kalau memang kekuatan dari produknya orang itu bagus, pasti akan mengikuti semua standar di belakang itu, mengikuti juga itu. Nah, bagaimana kan pertama pasti awal-awal ini laku jika ini usahaku saya bikin. Atau bagaimana cara itu bertahan terus supaya bilang insya Allah, bilang yakin nih berkembang nanti ini. Kalau saya sebelum ini buka ini toh Bagoster, saya lihat dulu peluangnya. Berapa banyak sih yang suka bakso goreng begitu. Berarti kita riset. Tunggu dulu dah. Riset Kabur ke tetap ada. mataku. Sini. Ku baca dulu. Oh, kasih lagi dulu. Eh. Kasih lagi dulu 10 penonton. menit Ini lagi. nah. Toh. Tadi pasti banyak penonton udah tahu bilang ada begini yang. Oh. Kita dibocorkan ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Kita bagus ki ada Bagus informasi kita ditanya ke orang bilang, begini caranya. Kalau cara ya toh. Siapa inspirasi Anda dalam jadi pengusaha? Siapa? Iya. Inspirasiku itu Hendy Setiono. Dia itu yang punya kebab Turki Baba Raffi. Jadi outletnya sudah sampai luar negeri, franchise-nya luar biasa. Dia adalah inspirasiku membangun Bagoster dengan bagaimana juga membuat sistem kemitraan bekerja sama melalui franchise. Kalau kau Abu, Hendy. siapa andalan kau? Inspirasi Pak JK. Sama Ki, saya juga. Tepuk tangan dulu. 2 kali. Tepuk tangan dulu. Bagus toh menjilat Nudi. Nu tahu na bilang. Nu tahu na bilang ini kerja sama Kalla toh dengan Grab. Dengan Grab. Tapi memang iya sosok inspirasional memang itu. Tidak idolakan itu sambarang. Iya. Bahkan saya bermimpi menjadi cucunya ya. Amin ya Allah. Amin. Sudah sedikit lagi kita ini. Oke. Lanjut pertanyaanmu Abu. Apa pertanyaanku? Iya. Tentang usaha tentang ini. Omade ini. Iya, tentang Omade. Ini kan Omade semakin ke depan nanti ini akan semakin berkembang. Bagaimana kira-kira nanti Omade? Iya, rencana-rencana planning tak lagi. Supaya semakin bertahan dan bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Apakah kita mau masuk mall? Ya. Berpikir untuk masuk di mall mungkin atau jualan di atas kapal laut mungkin. Ya, di bawah laut. Ya, di bawah laut. Iya, kalau kedepannya kita memang ada beberapa rencana di tahun 2021 sudah terlist semua apa kita mau bikin itu. Di 2021 bagaimana kita supaya ditahu masyarakat bilang apa ini Bagoster, ada ini Bagoster. Kita akan tur dulu Sulawesi di 2021. Oh, ada tur. Ada tur Sulawesi. Itu pakai Grab kita tur. Tidak, pakai mobil sendiri. Mobil Kalau sendiri. Grab mau. Enggak kasih masih nanti proposal saya coba bicarakan di Grab kalau untuk turnya. Bawaan. Jadi kita kayak ke Kota Bulukumba, begitu Bantaeng. Oh, artinya ini memperluas jaringan bahwa memperkenalkan UMKM. Salah satu UMKM ini bahwa Bagoster ini bisa lah produknya seperti ini. Bisa nanti kalau butuh kayak MC apa tuh, Bisa. Ada Sakai. Saya juga butuh apalagi yang menggoreng 2 orang ada kebetulan teman saya memang dia keahliannya. Dia memang dari lahir kerjanya itu sampai sekarang fokus di penggorengan. Ada Saka dengan Iwan. Siapa itu? Saka dan Iwan. Itu boleh itu. Memang nanti saya coba ajukan company profilnya ya. Bisa. Terima kasih buat Kakak Ade. Tidak tahu dulu kesempatannya. Kita kasih pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang nonton sambil berdiri itu apa supaya motivasi social standing. Apa ini? Tidak, jadi closing statementnya ini buat teman-teman anak muda. Siapa tahu ada yang mengikuti jejaknya Kakak Ade sebagai yang berhasil di UMKM ini ya.
usaha menengah kayak mendadak. Ya. Oke. Jadi untuk pesan saya untuk anak muda yang khususnya Makassar ini. Ibu-ibu tahu sama bapak-bapak. Ibu-ibu juga. Siapa tuh dia mau sampaikan ke anaknya. Fotografer tahu. Fotografer juga siapa tuh capek foto. Orang di mixer. Kita juga kalau capek teman-teman di semua. Ya. Itu orang lewat di jalanan di belakang. Sudah tahu banyak sekali. Oke. Untuk anak muda khususnya di Makassar, bagaimana kalau kita ingin membuka usaha, tanamkan jiwa spirit, semangat dalam membangun bisnis, pikirkan dampak sosial dengan adanya usaha kalian, bagaimana usaha kalian bisa bertahan, berkembang, dan terus bermanfaat bagi lingkungan sekitar, begitu. Yang penting jangan pernah menyerah, terus usaha. Terus usaha, betul. Oke, untuk itu kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ada tulis, ada di dalam sini ya. Oke. Apa ya? Apa tanya Nabil? Ada dalam sini, ada di dalam sini. Thanks to-nya. Karena kita sudah di penghujung acara. Kita terima kasih buat Kakak Ade cerita inspirasinya. Betul. Tetap pesan Bagoster ya. Melalui jangan lupa juga pesan karena Bagoster. promo tidak akan berhenti ya. Banyak promonya, banyak juga outletnya. Nah, saya ini juga terinspirasi mau buka usaha Jalan Kote Rainbow. Sudah ya. Terus sukses terus usahanya Kak Ade. Iya, terima kasih. Berkembang dan jangan lupa hashtagnya terus usaha ya. Terus usaha. Tepuk tangan dulu buat Kakak Ade Ardiansa. Kita juga ucapkan kepada seluruh pengunjung tamu, pengunjung dan tamu sudah pengisi acara. Peserta seminar yang lagi nonton online ya. Dan ini Abu. Apa? Peserta seminar di webinar namana. Dan webinar. Webinar ya. UMKM Han terus usaha. Usaha dan terkhusus. Grab dan Kala Group. Oke. Tepuk tangan buat kedua brand tersebut dan, terakhir juga terima kasih buat teman-teman media. Ada dari iRadio dan Tribun Timur media partner acara UMKM Han. Terus usaha. Kau tahu jika baca ya baik-baik. Tapi sebelum kita bubar Abu, kita ada pita kuning di bawah kursi yang mendapatkannya akan mendapatkan 2 juta miliar rupiah. Di mana kau sendawa sembarang? Nak kocik mau turun ini mau mikir pamit. Astaga. Saya Tuming. Saya Abu. Mohon pamit undur gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memiriku pasar, pitujui tong-tongan.
makin happy dengan inovasi. Pernah ngerasa bisnis kita gitu-gitu aja? Ini saatnya kita berinovasi. Ibarat bangunan, bisnis kita terdiri dari 3 bagian. Modal, keunggulan utama, inovasi. Apa saja yang termasuk modal usaha? Aset fisik, nama baik, organisasi, modal uang, informasi, dan teknologi. Semua ini adalah modal dapat profit. Sementara keunggulan utama usaha adalah sesuatu yang harus selalu diasah. Mana yang paling cocok untuk usaha kita? Hati-hati, salah-salah bukannya untung, malah buntung. Inovasi usaha. Nah, inovasi itu bagian penting agar usaha kita nggak basi dan pelanggan tetap happy. Kita bisa mulai dari 1. Perbaiki dapur kita dengan cari mitra atau pegawai baru yang jago bikin resep atau jago online misalnya. 2. Perbaiki penawaran kita. Contohnya, jual secara online dengan layanan antar ke rumah. 3. Perbaiki struktur finansial kita dengan coba metode pembayaran baru yang lebih praktis buat pelanggan. Modal bisa terbatas, tapi inovasi jangan dong. Selamat berinovasi.
Susah. Kau penuh hikmah. Karena kau, kita jadi lebih berani mencoba. Membangun, menciptakan semua yang belum pernah dicoba. Karena susah, kita nekat berinovasi, membuka mata, telinga, dan pikiran untuk lebih mengerti, terinspirasi, bahkan sampai lebih sering berbagi. Susah, kau adalah proses pendewasaan di tiap kerasnya usaha kita. Dan dari menelan semua pengalaman yang kau berikan, kita tidak akan berhenti. Terus bergerak untuk mengubah susah jadi mudah. Makin happy dengan inovasi. Pernah ngerasa bisnis kita gitu-gitu aja? Ini saatnya kita berinovasi. Ibarat bangunan, bisnis kita terdiri dari 3 bagian. Modal, keunggulan utama, inovasi. Apa saja yang termasuk modal usaha? Aset fisik, nama baik, organisasi, modal uang, informasi, dan teknologi. Semua ini adalah modal dapat profit. Sementara keunggulan utama usaha adalah sesuatu yang harus selalu diasah. Mana yang paling cocok untuk usaha kita? Hati-hati, salah-salah bukannya untung, malah buntung. Inovasi usaha. Nah, inovasi itu bagian penting agar usaha kita nggak basi dan pelanggan tetap happy. Kita bisa mulai dari 1. Perbaiki dapur kita dengan cari mitra atau pegawai baru yang jago bikin resep atau jago online misalnya. 2. Perbaiki penawaran kita. Contohnya, jual secara online dengan layanan antar ke rumah. 3. Perbaiki struktur finansial kita dengan coba metode pembayaran baru yang lebih praktis buat pelanggan. Modal bisa terbatas, tapi inovasi jangan dong. Selamat berinovasi. Susah. Kau penuh hikmah. Karena kau, kita jadi lebih berani mencoba. Membangun, menciptakan semua yang belum pernah dicoba. Karena susah, kita nekat berinovasi, membuka mata, telinga, dan pikiran untuk lebih mengerti, terinspirasi, bahkan sampai lebih sering berbagi. Susah, kau adalah proses pendewasaan di tiap kerasnya usaha kita. Dan dari menelan semua pengalaman yang kau berikan, kita tidak akan berhenti. Terus bergerak
untuk mengubah susah jadi mudah. Makin happy dengan inovasi. Pernah ngerasa bisnis kita gitu-gitu aja? Ini saatnya kita berinovasi. Ibarat bangunan, bisnis kita terdiri dari